Pemuda ini beri 50.000 uang satu-satunya miliknya pada kakek tua yang kecopetan. 1 bulan kemudian rombongan mobil mewah ke gubuknya dan hidupnya berubah jadi begini dalam sekejap. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Langit di atas kampung sawah seolah ditusuki jarum-jarum hujan yang tak henti-hentinya. Setiap tetesnya menciptakan irama pilu di atas atap seng berkarat dan bolong milik Ahyar. Di dalam gubuk kayu lapuk yang berukuran 3 x 3 meter itu, dingin merayap seperti makhluk hidup, menyusup melalui setiap celah, mengalahkan nyala lemah lampu minyak tanah di sudut. Ahyar duduk bersila di atas tikar anyaman yang sudah sobek di beberapa bagian. Punggungnya bersandar pada dinding kayu yang lembab. Di hadapannya, di atas sebuah papan kayu yang berfungsi sebagai meja, tergeletak selembar uang kertas dan beberapa koin. Matanya, yang biasanya memancarkan keteguhan meski dalam kesederhanaan, hari ini tampak lebih dalam, dibayangi kelelahan yang menggerogoti tulang. 120.000 rupiah. Bisiknya kepada angin malam yang menyelinap masuk. Suaranya serak, hampir tenggelam dalam deru hujan. Angka itu bukan sekadar angka. Itu adalah garis tipis antara bertahan dan tenggelam. Antara mampu membeli obat atau menahan sakit. Antara punya tenaga untuk bekerja besok, atau perut keroncongan yang mengganggu konsentrasi. Pikirannya melayang ke desa, ke seorang wanita paruh baya dengan wajah yang selalu tulus meski dihiasi kerutan keprihatinan. Ibunya, Siti, di kampung halaman 30 km dari sini, sedang bergulat dengan rematik yang semakin parah. Obat tradisional sudah tak mempan. Dia butuh ke dokter, butuh obat farmasi. Janji Ahyar minggu lalu untuk mengirimkan uang masih menggantung, tak tertepati. Lalu ada Pak Warno, tengkulak pengumpul barang rongsokan. 50.000 yang dipinjam Ahyar bulan lalu untuk ongkos ibu ke puskesmas, kini telah membengkak menjadi 85.000 karena jasa administrasi. Besok adalah batas akhir yang diultimatumkan Pak Warno. Dan yang paling mendesak, kabar dari Rusdi, teman sesama kuli angkut, tentang lowongan di gudang tekstil di seberang kota. Gajinya tetap, cukup untuk menghirup udara lega sebulan ke depan. Tapi untuk sampai ke sana, butuh ongkos angkot 20.000 sekali jalan. Butuh kopi dan sebungkus roti untuk bekal, 5.000 lagi. Butuh kesan pertama yang baik, berarti pakaian yang paling rapi, satu-satunya kemeja lengan panjang yang ujungnya sudah mulai fraying. Ahyar mengambil napas dalam-dalam, udara lembab memenuhi paru-parunya. Dengan teliti, dia mulai memisahkan uangnya. Tumpukan pertama, 70.000 rupiah. Ini untuk kebutuhan pokok yang tak bisa ditawar. 30.000 untuk beras dan sebutir telur yang akan bertahan seminggu. 15.000 untuk minyak goreng dan sebungkus kecil garam gula. 10.000 untuk isi ulang gas LPG 3 kg. Sisanya 15.000 untuk kontribusi iuran listrik kampungan, sumbangan tenaga untuk nyala lampu 5 watt di gubuknya. Jari-jarinya yang kasar bergerak pelan, memindahkan uang kertas 10 ribuan dan 5 ribuan. Lalu, dia menyisakan 1 lembar uang yang terasa lebih berat dari yang lain. 50.000 rupiah. Uang ini diletakkannya terpisah. Ini adalah uang sakti, seperti yang selalu diingatkan almarhum ayahnya. Nak, di hidup ini, selalu siapkan cadangan untuk langkah tak terduga. Sekecil apapun, itu yang akan menyelamatkan harga dirimu. Uang cadangan itu adalah tameng terakhir dari keputusasaan. Untuk keadaan darurat yang lebih darurat dari darurat sehari-hari. Mungkin untuk ibu yang tiba-tiba parah. Mungkin untuk ongkos ke rumah sakit jika tertimpa kecelakaan kerja. Atau, dalam skenario paling suram, untuk membayar uang damai pada preman pasar agar tidak dipukuli. Ahyar melipat rapi lembaran 50.000 itu dan menyimpannya di saku dalam celana jeans tuanya, dijahit rapat dari dalam agar aman. Sentuhan terakhir itu seperti ritual. Dia memandang keluar melalui jendela kecil yang hanya ditutupi terpal plastik. Kampung sawah tenggelam dalam gelap dan basah. Hanya sedikit lampu yang masih bertahan. Hidup di sini adalah pertaruhan harian. Tapi di balik kelelahan itu, masih ada api kecil di dada Ahyar. Api yang dinyalakan oleh janji pada ayahnya yang meninggal karena tidak mampu berobat. Jadi orang yang lebih baik, nak, lebih kuat, lebih berarti. Dia mematikan lampu minyak,
Menghemat sedikit minyak untuk esok hari. Kegelapan langsung menyergap, hanya diterangi cahaya remang-remang dari luar melalui celah-celah kayu. Ahyar berbaring di atas balai-balai bambu yang berderit, menatap langit-langit gubuk yang menghitam. Besok, dia harus bangun sebelum ayam berkokok. Berjalan kaki 3 kilometer ke halte utama, untuk menghemat Rp4.000 ongkos angkot dari halte dekat kampung. Kemudian, perjalanan panjang ke gudang tekstil dengan harapan yang terpaku pada lowongan itu. Dan uang Rp50.000 di sakunya harus tetap ada, sebagai penanda bahwa dia masih punya kendali, sekecil apapun, atas takdirnya. Dengan ini saja, aku harus bisa, gumamnya kepada kegelapan, sebelum akhirnya tertidur oleh desahan angin dan rintik hujan yang tak henti, menyimpan kecemasan dan secercah harapan yang sama besarnya di dadanya. Malam itu, dia bermimpi tentang lautan uang 50 ribuan yang berterbangan. Tapi setiap kali hendak dirayup, uang-uang itu berubah menjadi daun kering dan beterbangan tertiup angin. Dia terbangun sekali, keringat dingin membasahi tubuhnya yang kurus. Tangannya refleks meraba saku dalam celananya. Lembaran uang itu masih ada. Dia menghela napas, lega, sebelum tenggelam kembali dalam mimpi yang tak menentu. Hitungan terakhir di gubuk reot itu bukan hanya soal matematika kebutuhan. Itu adalah perhitungan mental, sebuah pengukuran daya tahan jiwa, dan tanpa disadarinya, itu adalah persiapan diam-diam untuk sebuah pilihan yang akan menguji segala prinsip yang dipegangnya selama 23 tahun hidup dalam kekurangan. Fajar belum sepenuhnya mengusir kegelapan ketika Ahyar melangkah keluar dari gubuknya. Kabut tipis dan sisa dingin malam menyelimuti kampung sawah. Dia hanya memakai jaket denim usang yang sudah kehilangan warna aslinya, melindungi tubuhnya dari angin pagi yang menusuk. Di dalam tas kain lusuhnya, hanya ada sebungkus nasi dengan sejumput garam dan 2 potong tempe goreng yang sudah keras, bekal untuk seharian penuh. Uang 70.000 untuk kebutuhan pokok telah disimpan rapi di bawah bantal. Hanya uang sakti 50.000 yang menempel di saku dalamnya, terasa seperti bara yang membakar sisi pahanya. Perjalanan kaki ke halte utama terasa lebih panjang dari biasanya. Kaki yang belum pulih benar dari keseleo minggu lalu, mengirimkan denyut nyeri pada setiap langkah. Pikirannya berputar-putar pada prospek wawancara kerja. Rusdi bilang manajer gudang itu tegas tapi adil. Yang dibutuhkan hanya ketekunan dan kejujuran. Jangan sampai telat, Yar. Dia benci orang yang tak menghargai waktu. Pesan Rusdi melalui telepon warung kemarin. Sesampainya di halte besar, kerumunan sudah mulai mengental. Bau solar, keringat, dan makanan kaki lima bercampur menjadi aroma pagi kota. Ahyar mencari posisi strategis, berdiri di dekat papan rute. Matanya awas mengawasi datangnya angkot nomor 27 yang akan membawanya ke ujung kota. Itulah saat dia mendengar suara riuh di sisi lain halte. Suara seorang perempuan yang berusaha menenangkan, diselingi isak tangis yang terseduh-seduh. Atas dorongan rasa ingin tahu, atau mungkin naluri untuk mendekati sumber keributan yang mungkin bisa memberinya informasi, Ahyar menyelinap di antara kerumunan. Di tengah lingkaran orang yang berdecak iba, duduk seorang kakek tua. Usianya mungkin sekitar 70 tahun. Dia mengenakan baju koko putih yang sudah kusam dan celana kain sederhana. Yang paling menyita perhatian adalah wajahnya. Pucat pasi, keriput yang dalam seperti peta penderitaan, dan mata yang kosong menatap lantai trotoar yang kotor. Tangannya yang berurat gemetar memegangi sebuah kantong plastik hitam tipis yang sudah robek di bagian bawah, mengeluarkan beberapa lembar kertas dan sebotol kecil air mineral. Ingat nggak, Kek, copetnya kayak gimana? Naik angkot nomor berapa? Tanya seorang bapak-bapak berkaos oblong. Sang kakek hanya menggeleng lemah. Saya nggak lihat. Waktu turun di sini, baru sadar dompet saya sudah hilang. Isinya uang buat obat cucu saya. Ucapnya, suaranya parau dan putus asa. Alifa, cucu saya, demamnya tinggi sekali. Dokter bilang butuh antibiotik khusus. Seorang ibu berjilbab yang tampak berusaha menolong sejak tadi menjelaskan pada pendatang baru, termasuk Ahyar. Kata beliau tadi dari bank ambil uang, mau pulang ke Cibeber. Cibeber? Loh, jauh sekali. Sekarang nggak ada ongkos pulang, uang buat beli obat pun hilang. Cibeber, nama itu seperti pukulan di kepala Ahyar. Itu ada di lereng, arah selatan kota. Paling tidak 2 jam perjalanan dengan 3 kali transit angkot. Ongkosnya minimal 40.000.
Belum lagi obat antibiotik khusus. Itu pasti mahal. Hati Ahyar langsung tercekat. Matanya tak bisa lepas dari sosok kakek itu. Dari caranya bicara, dari keputusasaan yang begitu dalam di sorot matanya, itu bukan kepura-puraan. Ini penderitaan yang tulus. Ingatan Ahyar tiba-tiba melesat ke masa lalu. Dia melihat bayangan ayahnya sendiri, terbaring lesu di depan bambu, batuk-batuk sambil berbisik. "Jangan khawatir, Nak. Ayah enggak apa-apa." Padahal, mereka berdua tahu, ayahnya sekarat karena tak mampu membeli obat ke rumah sakit. Kematian ayahnya adalah akibat langsung dari dompet yang kosong, dari ketiadaan pilihan. Desakan di dalam dada Ahyar semakin kuat. Tangannya, seolah punya kehendak sendiri, meraba saku dalam celananya. Jari-jarinya menyentuh lipatan uang kertas yang masih hangat dari tubuhnya. 50.000 uang sakti. Tameng terakhir. Penjaga harga diri. Akal sehatnya berteriak keras. "Ini gila, Ahyar. Kau butuh uang itu untuk keadaan daruratmu sendiri. Untuk ibumu. Untuk melunasi utang pada Malik. Untuk ongkos darurat jika wawancara ini gagal. Kau akan menjadi pengemis berikutnya jika memberikan ini." Tapi, suara lain, di kepalanya, yang terdengar seperti ayahnya, lebih lembut namun tak terbantahkan. "Jadilah manusia yang berguna, Nak. Sekalipun hanya untuk satu orang." Dilema itu mengoyak-ngoyaknya dalam hitungan detik. Dia melihat jam dinding dekat halte. Waktunya semakin sempit untuk mengejar angkot nomor 27. Harus memutuskan, sekarang. Dengan gerakan yang cepat, hampir refleks, sebelum keraguannya menguasai, Ahyar merogoh keluar lembaran Rp50.000 itu. Warna birunya terlihat begitu mencolok di antara warna-warna kusam halte. Dia melangkah mendekati sang kakek, membungkuk, dan menyelipkan uang itu ke tangan kakek yang dingin dan gemetar. "Kek, ini, buat ongkos dan beli obat dulu," ucap Ahyar. Suaranya terdengar aneh di telinganya sendiri, seperti bukan miliknya. Kakek itu terkejut. Matanya yang tadi kosong membesar, memandang uang itu, lalu menatap wajah Ahyar yang masih muda, kurus, dan juga penuh dengan jejak kesulitan hidup. "Nak, nggak bisa. Ini uangmu juga. Kamu juga pasti butuh," bantah sang kakek, berusaha mengembalikan uang itu. Tapi Ahyar sudah memutuskan. Dia menutup tangan kakek itu dengan kedua tangannya, memastikan uang itu tergenggam. "Saya masih muda, Kek. Masih kuat cari lagi. Kakek yang butuh ini sekarang." "Cucu kakek nunggu," kata Ahyar, berusaha tersenyum kecil. Senyum yang terasa kaku di bibirnya. Dia lalu membantu sang kakek berdiri. Dengan sisa uang recehan 10.000 di sakunya, ongkos pulangnya sudah lenyap dari kalkulasi. Dia menuntun kakek itu menuju angkot jurusan terminal yang baru saja berhenti. Dia membayarkan ongkos, memastikan kakek itu duduk di dekat jendela, dan mengangguk pada kernet. Saat angkot hendak berangkat, sang kakek tiba-tiba memegang erat lengan Ahyar melalui jendela yang terbuka. Air mata sekarang mengalir bebas di wajahnya yang keriput. "Semoga Tuhan membalas semua kebaikanmu. Nak, namamu siapa? Biar saya dan cucu saya bisa mendoakanmu." "Ahyar, Kek," jawabnya singkat. "Ahyar dari kampung sawah." "Terima kasih, Ahyar. Saya Hasan. Semoga kita bertemu lagi dalam keadaan yang lebih baik," kata sang kakek. Suaranya bergetar penuh emosi. Angkot pun melaju, membawa serta sosok tua yang tadi putus asa, dan juga Rp50.000 satu-satunya milik Ahyar. Ahyar berdiri di tepi halte, melihat angkot itu menghilang di belokan. Hawa di sekitarnya tiba-tiba terasa sangat dingin. Kantong celananya yang dalam kini kosong. Rasa lega aneh bercampur dengan kepanikan yang mulai menjalar. Dia baru menyadari sepenuhnya apa yang baru saja dilakukannya. Teriakan kernet angkot nomor 27 membangunkannya dari lamunan. "Nomor 27. Langsung berangkat." Ahyar menoleh. Angkot yang ditunggunya sudah penuh. Hanya tinggal satu kursi di dekat pintu. Tapi di sakunya, hanya ada recehan 10.000. Ongkos ke lokasi wawancara butuh 20.000. Artinya, dia tak bisa naik. Dia memandang angkot nomor 27 itu, simbol dari harapannya akan pekerjaan tetap,
lalu memandang ke arah angkot sang kakek tadi telah pergi. Sebuah keputusan telah dibuat, dan konsekuensinya datang dengan cepat dan tak terelakkan. Dengan hati berat, Ahyar menggeleng pada kernet angkot 27. Nggak jadi, Bang. Dia berpaling, dan dengan langkah gontai, mulai berjalan menyusuri jalan yang ramai, tanpa tujuan yang jelas selain menjauh dari halte itu. Wawancara kerja telah lewat. Uang cadangannya telah habis. Tapi ada satu hal yang tak hilang. Rasa hangat aneh di dada, sisa dari pelukan hangat sang kakek tadi, dan keyakinan samar-samar bahwa meski dunia terasa lebih berat sekarang, dia telah melakukan satu hal yang benar. Yang tak dia sadari, dari balik kaca sebuah warung kopi di seberang halte, seorang pria muda berpakaian rapi yang sedang menunggu rekan bisnisnya, tanpa sengaja telah menyaksikan seluruh adegan itu. Pria itu, bernama Arga, tangan kanan Haji Hasanuddin, terpana melihat kebaikan spontan yang begitu tulus dari seorang pemuda yang tampak begitu miskin. Dengan cepat, dia mencatat deskripsi si pemuda dan nama Kampung Sawah di notes ponselnya, sebelum akhirnya ditegur oleh rekan bisnisnya yang datang terlambat. Sebuah benih pencarian telah ditanam, jauh sebelum sang kakek, bosnya, memerintahkannya. Hari-hari setelah keputusan di halte itu terasa seperti berjalan di lorong yang semakin sempit dan gelap. Beban yang tadinya sudah berat, kini berubah menjadi gurita yang mencekik lehernya perlahan-lahan. Hari pertama, kekosongan yang menggema. Kembali ke gubuknya dengan berjalan kaki sejauh 6 kilometer. Perut Ahyar keroncongan hebat. Bekal nasi dan tempe kerasnya dia habiskan di tengah jalan. Saat membuka pintu gubuk yang reot, kekosongan bukan hanya di sakunya, tapi seolah merasuk ke dalam dinding kayu. Dia menghabiskan malam dengan hanya meminum air putih, dan merenungkan betapa bodohnya dirinya di mata dunia. Tapi setiap kali bayangan kakek tua itu dan cucunya yang sakit muncul, gelombang penyesalan itu surut, digantikan oleh ketegaran kecil yang membisik. Kau sudah menyelamatkan nyawa seseorang malam ini. Hari ketiga, jerat utang yang menganga. Pak Warno, si tengkulak, datang tepat waktu. Wajahnya yang selalu tersenyum tipis itu berubah drastis ketika Ahyar, dengan kepala tertunduk, mengaku belum bisa melunasi utang yang kini menjadi 85.000. 85.000 saja nggak punya. Yar? Hardik Pak Warno, suaranya meninggi. Saya sudah baik hati, nggak pakai bunga pasar. Tapi kerjasama harus ada timbal balik. Ahyar hanya bisa mengangguk. Lidahnya terasa keluh. Akhirnya, di bawah ancaman akan mengambil barang-barang yang layak jual di gubuknya, Ahyar terpaksa menyetujui syarat baru. Utangnya digulung menjadi pinjaman baru sebesar 150.000 dengan jangka waktu 2 minggu. Jika terlambat, akan dikenakan denda harian. Tangan Ahyar gemetar saat menandatangani kertas truk tak bernama itu. Rantai itu bertambah berat. Minggu pertama, pintu yang tertutup. Rusdi datang dengan wajah masam. Manajernya marah. Yar, dia bilang kamu nggak profesional. Lowongan itu sudah diisi orang lain. Kabar itu seperti pukulan palu godam. Harapan satu-satunya untuk keluar dari kubangan, lenyap. Ahyar harus kembali ke pekerjaan serabutan, jadi kuli panggul di pasar induk, dengan bayaran harian yang tak tentu dan bergantung pada belas kasihan mandor. Suatu hari dia bisa mendapat 40.000, di hari lain hanya 15.000 setelah dipotong jatah mandor. Uang 70.000 yang disimpan untuk kebutuhan pokok dengan cepat menipis. Terkikis untuk membayar kontribusi listrik dan membeli obat warung sederhana untuk ibunya yang dikirim via sopir bus antar kota. Minggu kedua, kepahitan dan godaan. Di pasar, dia mendengar cerita dari sesama kuli tentang seorang pemuda yang dimanfaatkan oleh seorang pengemis palsu. Dibodohi, lah, itu kakek-kakek pasti bagian dari sindikat. Pura-pura kecopetan biar dikasihani, kata seorang kuli tua sambil menyulut rokok. Kata-kata itu menusuk. Bagaimana jika benar? Pikiran itu menjadi ulat yang menggerogoti ketenangan hatinya di malam hari. Bayangkan, dia mengorbankan segalanya untuk sebuah tipuan. Dalam keputusasaan, muncul godaan gelap. Saat mengangkut karung beras ke sebuah toko, dia melihat dompet seorang pembeli terjatuh tanpa pemiliknya sadar. Dompet kulit itu gemuk, menjanjikan. Hanya butuh satu gerakan cepat, menyelipkannya ke dalam sarung karung. Nafasnya tertahan. Jarinya bergerak sedikit. Tapi lalu dia melihat bayangan ayahnya di kepalanya, dan mendengar gemas suara kakek tua itu.
Semoga Tuhan membalas kebaikanmu. Dengan gemetar, dia mengambil dompet itu dan menyerahkannya pada si pemilik toko. Dia mendapat ucapan terima kasih dan segelas teh manis. Bukan uang yang bisa menyelamatkannya, tapi sedikit dari harga dirinya yang berhasil dipertahankan. Minggu ketiga, pengorbanan ibu. Telepon dari tetangga kampungnya membuat darahnya membeku. Ibunya, Siti, jatuh di kamar mandi. Rematiknya kambuh parah, dan karena berhenti minum obat rutin, Ahyar tak mampu lagi mengirim uang, kondisinya sangat lemah. Tetangga baik hati mengantarnya ke puskesmas, tapi butuh uang untuk obat dan terapi. Ini semua salahku, bisik Ahyar malam itu, menelungkup di tikarnya, bahunya bergetar menahan isak. Air mata panas akhirnya tumpah. Dia menangis bukan karena lapar, bukan karena lelah, tapi karena rasa bersalah yang menghancurkan. Kebaikan pada orang asing telah mengorbankan orang yang paling dia cintai. Dalam kegelapan itu, imannya pada kebaikan goyah untuk pertama kalinya. Mungkin ayahnya salah. Mungkin di dunia ini, hanya yang kuat dan licik yang bertahan. Minggu keempat, titik balik penderitaan. Malapetaka datang bertubi-tubi. Pekerjaan di pasar sepi. 2 hari berturut-turut dia pulang hanya dengan uang 10.000. Persediaan beras habis. Gas LPG juga. Dia terpaksa memasak dengan kayu bakar yang dikumpulkan di pinggiran kali, mengundang cibiran tetangga. Kondisi fisiknya turun. Badannya semakin kurus. Batuk-batuk mulai menyerang. Puncaknya adalah kunjungan Malik, si rentenir yang lebih kejam dari Pak Warno. Didampingi 2 orang yang berpenampilan sangar, Malik datang ke gubuknya. "Utangmu pada Pak Warno sudah saya ambil alih, dengan perhitungan baru," kata Malik dengan suara datar. Dia mengeluarkan kalkulator. Pokok utang, bunga berlipat, biaya administrasi, jasa penagihan. Angka di kalkulator itu berhenti pada 350.000 rupiah. "Ampun, Bang. Saya nggak mungkin sanggup," protes Ahyar lemah. Malik tersenyum sinis. "Sanggup, kok. Gubuk ini dan tanah kecilnya, meski cuma hak pakai, nilainya cukup. Tanda tangini saja surat pernyataan ini, utang lunas. Atau..." Matanya menelusuri tubuh Ahyar yang kurus. "Kau bisa bayar dengan cara lain. Ikut kerja sama dengan saya. Tugas-tugas sederhana." Ahyar tahu apa maksud tugas-tugas sederhana itu. Jadi tukang pukul, penagih utang, atau kurir barang terlarang. Itu adalah jalan pintas menuju jurang yang lebih dalam. Dengan sisa harga diri yang tersisa, dia menggigit bibir. Saya butuh waktu mikir, Bang." 1 minggu, tukas Malik sebelum pergi. "Atau kami yang urus." Malam setelah kunjungan Malik adalah malam tergelap Ahyar. Dia duduk di lantai, memandang langit-langit gubuk yang lapuk. Uang 50.000 itu terasa seperti lelucon yang mahal. Untuk apa semua ini? Apa gunanya berbuat baik jika akhirnya menyengsarakan diri sendiri dan orang yang kita sayangi? Dia mempertanyakan segalanya. Iman, kebaikan, keadilan. Dunia rasanya tak acuh pada orang seperti dia. Namun, di tengah badai keraguan itu, seperti suluh kecil yang nyaris padam, tiba-tiba dia teringat sesuatu. Bukan pada uangnya, tapi pada rasa di tangannya saat menutup tangan kakek tua itu. Pada kehangatan di mata sang kakek yang penuh air mata. Pada ucapan, "Semoga kita bertemu lagi dalam keadaan yang lebih baik." Pertemuan lagi? Itu mustahil. Tapi kata-kata itu, di malam yang paling putus asa ini, tiba-tiba terasa bukan sekadar ucapan lepas. Itu terasa seperti sebuah janji. Janji dari alam semesta. Ahyar menarik napas panjang. Air matanya telah kering. Keputusasaan masih ada, tapi sebuah tekad baru, yang keras dan dingin, mulai mengkristal. Dia harus selamat. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk ibunya. Dia akan bekerja seperti budak, akan melakukan apapun yang halal, akan melawan Malik dengan caranya. Tapi dia tidak akan menyerah pada jalan pintas yang gelap. Kebaikan pada sang kakek mungkin telah menjatuhkannya ke lubang yang lebih dalam, tapi di dasar lubang itu, Ahyar menemukan sesuatu yang selama ini tersembunyi, ketangguhan baja dan keyakinan bahwa jika dia bisa tetap baik di saat paling sulit, maka mungkin
Hanya mungkin, suatu saat akan ada cahaya. Dia tidak tahu bahwa cahaya itu sedang dalam perjalanan. Seorang pria bernama Arga, dengan foto blur dari CCTV halte dan nama Kampung Sawah, telah menyisir 3 kampung dengan nama yang sama. Dan di sebuah rumah sakit mewah, Haji Hasanuddin, sambil mendampingi cucunya Alifa yang mulai sembuh, terus-menerus meminta update pada Arga. Temukan dia. Aku ingin memastikan pemuda baik itu tidak menderita karena kebaikannya. Suasana di rumah sakit Grand Medica sangat kontras dengan kegetiran yang melingkupi Ahyar. Cahaya matahari masuk melalui jendela kaca berbingkai aluminium, memantul pada lantai granit yang mengilap. Kamar VIP itu lebih mirip suite hotel bintang 5, lengkap dengan sofa kulit, meja kerja, dan kulkas mini. Namun, di tengah kemewahan itu, perhatian seluruh ruangan tertuju pada seorang gadis kecil yang sedang tertidur pulas di tempat tidur rumah sakit. Selang infus masih menempel di tangannya yang mungil. Haji Hasanuddin duduk di samping ranjang, memegangi tangan cucunya, Alifa. Wajahnya yang biasanya tegas dan berwibawa di ruang rapat direksi, sekarang lembut dan penuh kelelahan. Beberapa hari dirawat intensif, kondisi Alifa akhirnya stabil. Antibiotik khusus yang didapatkan berkat uang 50.000 itu, ditambah tentu saja akses medis terbaik yang bisa dibeli Hasanuddin, berhasil mengalahkan infeksi parah di paru-paru gadis kecil itu. Alhamdulillah, bisiknya, mengusap lembut dahi cucunya. Tapi rasa syukur itu bercampur dengan kegelisahan yang tak kunjung hilang sejak kejadian di halte. Pintu kamar diketuk pelan. Arga, tangan kanannya yang masih muda tapi sangat cermat, masuk membawa segelas air putih dan sebotol obat. Alifa sudah tidur nyenyak. Pak Haji. Bagus, jawab Hasanuddin, menerima airnya. Matanya menatap Arga. Ada perkembangan. Arga menghela napas halus. Kami masih menyisir, Pak. Kampung Sawah, yang sesuai kemungkinan lokasinya ada 3. Tim sudah bertanya ke RT RW setempat, tapi belum ada yang mengenal pemuda bernama Ahyar dengan ciri-ciri seperti yang Bapak dan saya deskripsikan. Sepertinya, dia bukan warga yang terdaftar dengan baik. Mungkin pendatang, atau hidup di pinggiran. Hasanuddin mengerutkan kening. Itu yang saya khawatirkan. Pemuda yang begitu, sangat mungkin hidup di celah-celah, tak terlihat oleh sistem. Dia memandang keluar jendela, melihat mobil-mobil yang lalu lalang di jalan tol bawah. Uang yang dia berikan, itu bukan sekadar sedekah, Arga. Itu adalah pengorbanan. Saya melihat matanya. Dia sendiri butuh uang itu. Tapi dia memberikannya kepada orang asing yang sama sekali tak punya jaminan bisa membalas. Ingatannya kembali ke halte itu. Rasa panik dan kehampaan saat dompetnya raib, berisi uang yang sengaja dia ambil tunai dari bank untuk merasakan transaksi langsung seperti rakyat biasa. Lalu kepasrahan yang pahit saat menyadari tak ada satupun yang peduli di kerumunan itu, kecuali satu pasang mata jernih dari seorang pemuda berpakaian lusuh. Pemberian uang itu, penolakan untuk menerima balasan, dan pelukan hangat dari pemuda itu. Itu adalah momen manusiawi paling murni yang pernah dialaminya setelah sekian lama terjebak dalam dunia bisnis yang penny dengan transaksi dan pamrih. Saya tidak ingin kebaikan seperti itu dibalas dengan penderitaan, ucap Hasanuddin, suaranya tegas. Cari lebih giat, perluas jangkauan. Cek tukang ojek online di area halte itu, pedagang kaki lima, bahkan pengemis. Seseorang pasti pernah melihatnya. Siap, Pak. Dan, Arga, Hasanuddin menambahkan sebelum anak buahnya pergi. Ini misi pribadi. Jangan sampai ada yang tahu, terutama dari keluarga besar. Saya tidak ingin niat baik ini dikotori oleh spekulasi atau kepentingan orang lain. Arga mengangguk paham. Dinasti bisnis Hasanuddin besar dan rumit. Banyak mata yang mengawasi, banyak yang menunggu kesalahan sang patriark. Misi pencarian pun berjalan dengan 2 jalur, digital dan analog. Jalur digital tim IT kecil yang dipercaya Arga mencoba mengolah gambar blur dari CCTV halte. Hasilnya kurang memuaskan, hanya sosok tinggi kurus dengan baju gelap. Wajahnya tak terbaca. Mereka juga mencoba menyisir media sosial dengan kata kunci, Ahyar, dan Kampung Sawah. Tetapi seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Jalur analog inilah jantung pencarian. Arga sendiri turun ke lapangan. Dia mendatangi ketiga kampung sawah yang mungkin.
Di kampung pertama, seorang ibu pemilik warung ingat seorang pemuda kurus yang sering beli mie instan dan telur, tapi namanya Dika, bukan Ahyar. Di kampung kedua, wilayahnya lebih tertata, dan Pak RT dengan tegas mengatakan tidak ada warga miskin bernama Ahyar. Kampung ketiga, yang paling kumuh dan berada di bantaran rel kereta, adalah tempatnya. Disinilah, Arga mulai mendengar informasi yang relevan. Ahyar? Oh, anak muda yang tinggal di gubuk dekat pintu air itu, kata seorang nenek penjual gorengan. Sudah beberapa hari nggak kelihatan. Kayaknya lagi cari kerja. Orangnya baik, sih. Tapi kayaknya lagi banyak masalah. Kemarin ada preman datang ke rumahnya, timpal seorang pemuda yang sedang nongkrong. Hati Arga berdebar. Ini progres. Tapi ketika dia meminta ditunjukkan gubuk Ahyar, ternyata sudah terkunci. Seorang tetangga bilang Ahyar jarang pulang belakangan, mungkin menginap di pasar atau terminal. Arga meninggalkan nomor kontaknya pada beberapa warga, berjanji akan memberikan bantuan jika mereka bisa menghubungi Ahyar. Tapi dia juga mendeteksi adanya ketakutan di mata mereka. Rupanya, nama Malik si rentenar sudah begitu menakutkan. Sementara itu, di rumah sakit, Hasanuddin tak bisa tenang. Setiap kali melihat Alifa tersenyum dalam tidurnya, dia teringat bahwa senyum itu ada harganya, Rp50.000 dan seluruh harga diri seorang pemuda miskin. Dia bahkan meminta sekretarisnya membuatkan sketsa wajah berdasarkan ingatannya. Hasilnya adalah gambar sederhana seorang pemuda dengan tulang pipi menonjol, mata tajam, dan ekspresi lugu. Sketsa itu dia pasang di dekat tempat tidurnya, pengingat akan janji yang belum terpenuhi. Suatu sore, saat Arga melapor masih belum ada titik terang, Hasanuddin tiba-tiba berkata, "Kita mungkin salah pendekatan. Kita mencari seseorang yang mungkin sedang berusaha menghilang dari masalahnya. Utang, mungkin, atau teror. Kita tidak akan menemukannya jika dia takut. Lalu, strateginya. Kita harus mencari melalui masalahnya. Cari tahu siapa yang paling mungkin memberi masalah pada pemuda miskin di kampung seperti itu. Rentenir, preman lokal, atau tengkulak. Temui mereka. Tawarkan kerjasama." Arga terkejut. Bapak mau berurusan dengan orang-orang seperti itu? Bukan berurusan. Memanfaatkan. Jika Ahyar punya utang, kita akan melunasinya. Jika dia diancam, kita akan melindunginya. Tapi kita harus menemukannya dulu. Orang-orang seperti itu punya jaringan dan mata di mana-mana. Mereka lebih efektif daripada kita menyisir rumah ke rumah. Maka, misi pencarian memasuki fase baru yang lebih gelap. Arga, dengan identitas sebagai pengusaha properti yang sedang mencari tenaga kerja murah dan loyal, mulai menyelusuri dunia bawah kampung sawah. Dia bertemu dengan para mandor pasar, calo tenaga kerja, dan akhirnya mendengar nama Malik. Kalau mau cari orang yang lagi butuh duit dan mau kerja apa aja, coba kontak Malik. Dia punya banyak anak buah yang terdesak, kata seorang calo. Arga mencatatnya. Dia belum tahu bahwa Malik adalah sumber penderitaan Ahyar yang sebenarnya. Dia hanya menganggapnya sebagai pintu masuk. Di gubuknya yang dingin, Ahyar sama sekali tidak tahu bahwa ada dua kekuatan yang sedang bergerak menuju hidupnya. Satu adalah Malik, yang seperti laba-laba yang mengencangkan jerat. Satunya lagi adalah Haji Hasanuddin, yang seperti cahaya yang berusaha menembus kegelapan, membawa pertemuan ulang yang dijanjikan dan sebuah balasan yang akan menguji bukan hanya nasib, tetapi juga karakter Ahyar yang sebenarnya. Pertemuan itu tinggal menunggu waktu. Dan waktu, bagi Ahyar yang kelaparan dan hampir putus asa, berjalan dengan sangat lambat. Kampung sawah dipertemukan dengan dua jenis hujan. Hujan air yang turun dari langit kelabu, dan hujan ketakutan yang turun dari kedatangan Malik dan dua orang lelakinya. Mereka muncul seperti siluman dari balik rintik-rintik sore, mengenakan jas hujan hitam yang membuat sosok mereka tampak lebih besar dan mengancam. Ahyar sedang merakit sebuah gerobak kayu bekas yang dia temukan di tempat sampah. Rencananya, jika bisa diperbaiki, dia akan berjualan gorengan atau es teh keliling. Modal? Itu masalah lain. Yang penting ada alat dulu. Ketukan keras di pintu papan kayunya yang tak terkunci membuat jantungnya berhenti sejenak. Ahyar, buka. Suara Malik yang khas,
datar namun penuh tekanan. Dengan tangan sedikit gemetar, Ahyar membuka pintu. 3 sosok itu memenuhi bingkai pintu, menyekap cahaya sore yang redup. Lama, Bang. Lagi sibuk? Tanya Malik sambil masuk tanpa diundang. Matanya menyapu ruangan yang nyaris kosong. 2 orang pengawalnya berdiri di ambang pintu, menghalangi jalan keluar. Iya, Bang. Lagi coba bikin ini. Jawab Ahyar, mencoba bersikap normal. Malik tak menghiraukan. Dia mengambil satu-satunya kursi plastik yang utuh dan duduk. Waktunya habis. Yar, 1 minggu yang saya kasih sudah lewat 2 hari. Sudah mikir? Mau pilih yang mana? Bayar utang 350.000 atau kerja sama? Ahyar menelan ludah. Selama seminggu ini dia seperti tikus terjepit. Dia telah mencoba segala cara, memungut botol plastik lebih giat, membantu seorang tukang bangunan dengan imbalan 10.000 dan makan siang, bahkan hampir menyetujui tawaran seorang mandor untuk menjadi penjaga gudang ilegal yang jelas-jelas mencurigakan. Hasilnya, uang terkumpul hanya Rp70.000. Jauh dari angka yang diminta. Bang, ini saya baru bisa kumpulin 70.000. Mau saya kasih dulu, yang lain nyicil. Boleh? Pinta Ahyar, suaranya kecil. Malik tertawa pendek, tanpa humor. 70.000? Itu cuma buat bayar bunganya 2 hari, Yar. Dia mengeluarkan selembar kertas dari sakunya. Saya udah bawa surat pernyataan. Tanda tangani saja. Gubuk dan tanah pakai ini akan jadi milik saya. Utang lunas. Saya bahkan bisa kasih kamu waktu seminggu buat cari tempat baru. Itu lebih baik daripada kamu harus berurusan sama 2 kawan saya ini. Dia menunjuk kedua orang di belakangnya yang tersenyum sinis. Ahyar merasa lututnya lemas. Gubuk ini adalah satu-satunya hal yang dimilikinya. Tanah pakai seluas 3 kali 4 meter ini adalah tempat terakhirnya berteduh. Melepaskannya berarti menjadi benar-benar tak punya apa-apa, gelandangan sepenuhnya. Enggak, Bang, tolong. Ini cuma tempat saya. Saya janji, saya akan cari cara bayar. Saya bisa kerja apa aja. Kerja apa? Potong Malik, bangkit dari kursi. Jadi kuli, ngumpulin rongsokan? Itu cuma cukup buat makan sehari. Kamu nggak akan pernah bisa lunasin utang ke saya. Dia melangkah mendekat. Atau, kamu sudah coba tawaran saya? Cuma antar barang kecil-kecil. 1 kali jalan bisa dapat 200.000. Cukup buat nutup separuh utangmu. Antar barang, Ahyar tahu apa itu. Narkoba. Atau uang haram. Itu jalan pintas menuju penjara. Atau kuburan. Saya nggak bisa, Bang. Jawab Ahyar, menunduk. Wajah Malik berubah. Semua kepura-puraan kesabaran menguap. Baik. Kalau kamu nggak mau kerja sama dan nggak bisa bayar, berarti kamu pilih opsi keras. Dia memberi isyarat pada 2 anak buahnya. Keluarkan semua barang yang agak layak. Lalu gembok pintunya. Apa? Tunggu, Bang. Teriak Ahyar, mencoba menghalangi, tetapi salah satu preman dengan mudah mendorongnya hingga terjatuh ke lantai. 2 orang itu lalu bertindak dengan cepat dan brutal. Satu-satunya kompor gas kecil 2 kilogram diambil. Karung berisi pakaian dan selimut diangkat. Radio transistor tua pemberian almarhum ayahnya direnggut dari colokan. Bahkan panci dan wajan aluminium yang sudah penyok tak luput. Mereka melemparkan barang-barang itu ke dalam plastik besar seperti sampah. Jangan. Itu radio peninggalan ayah saya. Jerit Ahyar, mencoba merebut, tetapi mendapat sikut yang keras di rusuknya. Dia terbatuk-batuk, kesakitan. Tetangga terangah sudah ada yang berkerumun di luar, tetapi tak seorang pun berani mencampuri. Mereka hanya memandang dengan rasa iba dan takut. Dalam waktu 10 menit, gubuk itu dirompak. Hanya tinggal tikar sobek, pakaian lusuh yang menempel di badan Ahyar, dan gerobak kayu setengah jadi. Malik sendiri yang mengancingkan gembok besar di pintu kayu. Kamu punya waktu sampai besok siang untuk ambil barang-barang pribadimu yang masih di dalam, kata Malik sambil melangkah pergi. Setelah itu, ini milik saya. Kalau masih nekat nongkrong di sini, atau coba masuk paksa, konsekuensinya lebih sakit dari tadi. Mereka pergi,
meninggalkan Ahyar terduduk di tanah basah di depan gubuknya yang telah digembok. Hujan semakin deras, membasahi tubuhnya yang kurus hingga menggigil. Rasa malu, kemarahan, dan keputusasaan bergolak menjadi satu di dadanya. Dia melihat wajah-wajah tetangga yang mulai membubarkan diri, menghindari kontak mata. Seorang nenek tua, Bu Darmi, akhirnya mendekat dengan payung seadanya. "Yar, masuk dulu ke rumah nenek. Kedinginan nanti." Tapi Ahyar menggeleng. Rasa hancur itu terlalu besar. Dia tak ingin menjadi beban. Dengan sisa tenaga, dia berdiri, mengumpulkan sedikit barang yang masih berserakan di luar. Sebilah palu, beberapa paku, dan tas kain lusuhnya yang berisi surat-surat penting. Gerobak kayu setengah jadinya dia tarik, meninggalkan gubuk yang telah menjadi rumahnya selama 3 tahun terakhir. Dia berjalan tanpa tujuan. Hujan menyamarkan air mata panas yang akhirnya meledak. Setiap langkah terasa berat. Dia telah menjadi apa yang paling dia takuti, tunawisma. Tak punya atap, tak punya simpanan, tak punya harapan. Malam itu dia habiskan di sebuah musola kecil di ujung kampung. Penjaga musola, seorang bapak sepuh, mengizinkannya tidur di beranda belakang. Ahyar berbaring di lantai dingin, memandang langit gelap. Pikiran-pikirannya gelap. Dalam keputusasaan yang mendalam, godaan untuk menerima tawaran Malik kembali mengiang. 200.000 sekali jalan. Cukup untuk sewa kamar, makan, dan obat ibu, tapi bayangan ayahnya, dan juga bayangan kakek tua di halte, seperti benteng terakhir yang menjaga jiwanya. "Bertahan," bisiknya pada dirinya sendiri, suaranya parau. "Kau sudah memilih yang benar di halte. Jangan nodai itu sekarang." Esok paginya, dengan perut kosong, Ahyar memutuskan untuk pergi jauh dari kampung sawah. Mungkin di tempat baru, di pasar atau terminal yang lebih besar, ada kesempatan lain. Dengan gerobak kayu yang akhirnya dia tinggalkan karena terlalu menyolok, dia hanya membawa tas kain dan pakaian di badannya. Dia memulai hidup baru sebagai gelandangan di terminal bus antar kota, mengais sisa makanan dari warung, mencari pekerjaan harian yang lebih keras, dan tidur di mana saja yang aman, biasanya di bangku tunggu atau di kolong bus malam. Wajahnya semakin tirus, matanya semakin dalam, tapi tekadnya untuk tetap lurus, meski samar-samar, tetap menyala bagai bara tersembunyi. Di saat yang sama, di kantor sementara Arga, laporan tentang pemuda kurus di kampung sawah yang diusir rentenir sampai di mejanya. Sumbernya adalah Bu Darmi, si nenek tua yang kasihan, yang diam-diam menghubungi nomor yang ditinggalkan Arga. Dia pergi, "Pak, bawa tas doang. Kata orang mau ke terminal," lapor Bu Darmi lewat telepon. Arga segera memberi perintah pada timnya. Fokus pencarian di terminal dan pasar-pasar besar. Cari pemuda kurus, tinggi sekitar 170, pakai baju lusuh, kemungkinan besar terlihat kelaparan. Perlombaan waktu dimulai. Bisa jadi Arga menemukan Ahyar terlebih dahulu dan menyelamatkannya. Atau, bisa jadi Malik, yang juga punya mata di terminal, akan menemukan Ahyar terlebih dahulu, dan kali ini, dengan pilihan yang lebih gelap dan lebih sulit untuk ditolak oleh seorang pemuda yang sudah tak punya apa-apa lagi. Terminal kota baru bukanlah tempat untuk hidup, melainkan tempat untuk bertahan dari detik ke detik. Suara deru mesin, teriakan calo, dan musik dangdut dari warung kopi menciptakan simfoni kies yang tak pernah berhenti. Bagi Ahyar, terminal ini menjadi habitat barunya, sebuah hutan beton di mana hukum yang berlaku adalah hukum terkuat, dan yang lemah harus pintar bersembunyi. Hari-hari dijalani dengan rutinitas yang menyiksa. Bangun sebelum subuh, mengais botol plastik dan kaleng dari tempat sampah di sekitar terminal. Hasilnya dijual ke pengepul rongsokan yang biasa mangkal di pinggir kali, dengan harga yang selalu dipotong seenaknya. Jika beruntung, dia mendapat pekerjaan serabutan, membantu menaikkan barang ke atap bus, menyapu halaman terminal, atau mengantarkan pesanan ke sopir-sopir yang malas turun. Upahnya selalu minimal, seringkali hanya berupa sepiring nasi dan teh manis. Tapi musuh terbesarnya bukanlah kelaparan, melainkan Malik dan anak buahnya. Kabar tentang pemuda kampung sawah yang kabur dari utang, rupanya menyebar di jaringan preman terminal. 2 kali Ahyar hampir tertangkap mata-mata Malik. Sekali dia harus lari sampai ke pasar induk, bersembunyi di bawah gerobak sayur hingga tengah malam.
Kondisi fisiknya merosot drastis. Batuknya tak kunjung sembuh. Kini disertai demam naik turun. Kaki yang dulu keseleo terasa nyut-nyutan setiap kali dia berjalan jauh. Wajahnya semakin tenggelam. Mata yang dulu jernih kini sering berkunang-kunang. Puncaknya terjadi 3 hari setelah dia tiba di terminal. Demam tinggi membuatnya limbung. Namun perut yang keroncongan memaksanya bergerak. Dia melihat sebuah warung Padang sederhana di ujung terminal. Sisa-sisa makanan di piring pelanggan yang sudah pergi. Beberapa potong nasi, kuah gulai, dan sepotong kecil rendang, menggoda seperti harta karun. Pemilik warung sedang sibuk melayani pelanggan lain. Dengan hati berdebar, Ahyar mendekati meja itu. Tangannya yang gemetar meraih sebungkus kertas minyak bekas, dengan cepat menyekop sisa makanan ke dalamnya. Dia hampir berhasil. "Hei, maling!" teriak seorang pelayan muda. Sebelum Ahyar bisa berlari, 2 orang preman yang kebetulan sedang makan di warung itu sudah menangkapnya. Salah satunya adalah kenalan Malik. "Ini dia anak yang dicari-cari Malik," kata preman itu sambil menampar kepala Ahyar. Mereka menyeretnya ke belakang warung, ke tempat sampah yang bau. Tanpa banyak bicara, pukulan dan tendangan mulai menghujani tubuh Ahyar yang kurus. Dia berusaha melindungi kepala dengan tangannya, tapi satu pukulan keras tepat mengenai hidungnya. Dia mendengar suara retak, lalu rasa sakit yang tajam dan panas menyebar di wajahnya. Darah mengucur deras dari hidung dan bibirnya yang sobek. "Gimana? Masih mau kabur dari utang?" hardik preman itu sambil menarik rambut Ahyar. Ahyar tak bisa bicara, mulutnya penuh darah. Dia hanya menggeleng lemah. "Kasih pesan ke Malik, kalau ketemu lagi, lebih parah dari ini. Atau, bayar utangnya sekarang." Mereka akhirnya melepasnya. Setelah menggeledah tas kainnya dan mengambil uang Rp20.000 hasil jualan botol hari itu, satu-satunya uang yang dimilikinya. Ahyar merangkak menjauh. Tubuhnya sakit di mana-mana. Darah masih menetes dari hidungnya. Dia mendapat tatapan jijik dan ketakutan dari orang-orang yang dilewatinya. Tak seorang pun menawarkan bantuan. Dengan insting bertahan hidup, dia berjalan tertatih-tatih menjauhi terminal, menyusuri jalan kecil yang mengarah ke sungai. Setengah berlari, setengah terseret, dia sampai di sebuah jembatan beton yang menyeberangi kali kotor. Di balik pilar jembatan yang besar, ada ruang tersembunyi, sebuah ceruk gelap yang terlindung dari hujan dan pandangan. Inilah tempat perlindungan terakhirnya. Dia merosot ke tanah lembab di bawah jembatan, bersandar pada beton yang dingin. Napasnya tersengal-sengal. Setiap tarikan napas terasa menyakitkan di tulang rusuknya yang mungkin memar atau retak. Dengan sisa tenaga, dia merobek ujung bajunya dan menekannya ke hidungnya yang masih berdarah. Kegelapan mulai menyergap, baik di luar maupun di dalam dirinya. Hujan ringan mulai turun lagi, menetes melalui celah-celah jembatan di atasnya. Dingin merambat dari beton ke tulang belakangnya. Inilah titik nadirnya. Seorang pemuda berusia 23 tahun, berbaring sendirian di bawah jembatan, terluka, kelaparan, demam, tanpa satu sen pun di sakunya. Tak ada rumah, tak ada keluarga di dekatnya, tak ada harapan. Pikiran-pikiran gelap mulai menari-nari di kepalanya yang pusing. Lebih baik mati saja, lompat dari jembatan ini besok pagi, atau tenggelam di kali itu. Semua akan berakhir. Atau, terima saja tawaran Malik. Apa salahnya? Semua orang juga korup. Hidup sudah menghancurkanku. Kenapa aku harus tetap jujur? Kebaikan itu omong kosong. Lihat dirimu sekarang. Ini hasil jadi orang baik. Dia menangis. Bukan tangisan sedih, melainkan tangisan putus asa yang dalam dan sunyi. Suaranya tenggelam dalam gemericik air hujan dan deru mobil di atas jembatan. Tapi di tengah badai keputusasaan itu, tiba-tiba, seperti kilasan cahaya, dia teringat suatu malam bertahun-tahun yang lalu. Ayahnya, yang sudah sangat sakit, memanggilnya ke samping tempat tidur. "Ahyar," bisik ayahnya, suaranya seperti daun kering. "Ayah pergi sebentar lagi. Tapi ingat, hidup ini ujian. Tuhan kasih ujian bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk melihat seberapa kuat kita memegang prinsip. Di saat paling gelap, disitulah cahaya imanmu diuji." "Ayah, aku takut," jawab Ahyar kecil waktu itu, menggenggam tangan ayahnya yang dingin.
Jangan takut. Selama kau pegang kebenaran dan kebaikan, jalan akan terbuka. Percayalah. Percakapan itu, yang selama ini tersimpan dalam ingatannya, tiba-tiba terasa sangat nyata. Seolah-olah ayahnya ada di sana, di kegelapan bawah jembatan itu, duduk di sampingnya. Pegang kebenaran dan kebaikan. Gumam Ahyar pada kegelapan. Dia melihat tangannya yang kotor dan berdarah. Tangan yang sama yang sebulan lalu memberikan uang terakhirnya pada seorang kakek tua. Apakah itu kesalahan? Sekarang, dalam penderitaan yang tak terkatakan, dia mempertanyakannya lagi. Tapi kemudian dia membayangkan kakek itu. Bayangkan jika dia waktu itu tidak memberikan uangnya. Mungkin sang kakek masih terjebak di halte. Cucunya mungkin tidak mendapat obat. Mungkin ada nyawa yang hilang. Dan dirinya sendiri? Mungkin dia punya uang cadangan. Mungkin tidak diusir dari gubuk. Mungkin. Tapi dia akan hidup dengan pengetahuan bahwa dia membiarkan seorang manusia lain menderita padahal bisa membantu. Pilihan di halte itu bukan antara bodoh dan pintar. Itu pilihan antara manusiawi dan tidak. Napasnya mulai sedikit lebih tenang. Darah di hidungnya sudah berhenti. Demamnya masih tinggi. Tapi pikirannya tiba-tiba lebih jernih. Tidak. Bisiknya pada dirinya sendiri. Suaranya parau namun tegas. Aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan jadi seperti mereka. Dia memutuskan untuk berjuang sampai napas terakhir, dengan cara yang benar. Esok pagi, dia akan mencari puskesmas atau klinik gratis untuk mengobati lukanya. Dia akan mencari pekerjaan yang lebih halal, sekalipun harus berjalan lebih jauh. Dengan tekad baru itu, dia tertidur di bawah jembatan, dalam pelukan dingin beton dan gemericih air, namun dengan sedikit kehangatan yang kembali di hatinya. Tak jauh dari sana, di dalam mobil SUV yang diparkir di pinggir jalan dekat terminal, Arga sedang frustrasi. Timnya sudah 3 hari mencari di terminal ini, tapi Ahyar seperti menghilang di telan bumi. Kemungkinan dia sudah pindah, atau disingkirkan oleh orang yang kita cari, lapor salah satu anggota tim. Arga mengepalkan tangan. Dia punya firasat buruk. Cari lagi. Periksa setiap sudut. Tanya pada pengemis, tukang sapu, penjaga toilet. Seseorang pasti melihatnya. Di rumah sakit, Haji Hasanuddin semakin tidak sabar. Alifa sudah diperbolehkan pulang, tapi kegelisahannya justru meningkat. Dia memandang sketsa wajah Ahyar di mejanya. Arga, katanya melalui telepon, suaranya berat. Saya bermimpi buruk tentang pemuda itu semalam. Cepat temukan dia, sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Perlombaan antara penyelamatan dan kehancuran memasuki fase kritis. Dan di bawah jembatan, sang objek pencarian sedang bergumul antara hidup dan mati, tak menyadari bahwa dari jurang terdalamnya, takdir sedang bersiap untuk membalikan segalanya. Fajar yang menyingsing di bawah jembatan itu tak membawa kehangatan, hanya kelembaban yang lebih menusuk. Ahyar terbangun dengan tubuh yang terasa seperti ditumbuk berulang kali. Setiap otot berteriak, setiap tulang mengadu. Hidungnya bengkak dan sakit jika disentuh. Matanya sebelah kiri agak sembab dan sulit dibuka sepenuhnya. Tapi tekad yang lahir di kegelapan tadi malam masih membara redup di dadanya. Dia merangkak keluar dari persembunyiannya, memandang air kali yang keruh. Dengan air itu, dia membersihkan wajahnya seadanya, menyeka darah yang sudah mengering. Rasa haus yang menyiksa memaksanya menangkupkan air kali. Risiko diare menjadi ancaman sekunder dibandingkan dehidrasi. Hari itu, misinya sederhana, bertahan. Dia harus mendapat makanan dan mungkin sedikit uang untuk membeli perban atau obat merah. Dengan langkah tertatih, dia kembali ke terminal. Tetapi kali ini menghindari area warung dan fokus pada bagian parkir bus antar kota. Di sana, sopir dan kernet biasanya lebih baik hati, dan pekerjaan seperti mencuci bus atau membawakan barang mungkin tersedia. Sementara itu, di sisi lain terminal, operasi pencarian Arga memasuki hari keempat dengan intensitas yang meningkat. Arga membagi tim kecilnya. Satu orang mewawancarai pedagang kaki lima di sepanjang jalur angkot dari Kampung Sawah, satu lagi menyelidiki jaringan preman terminal, dan Arga sendiri fokus pada area parkir dan ruang tunggu. Kebetulan, atau mungkin takdir mulai bermain, arah pencarian mereka hari itu hampir bersinggungan. Salah satu anggota tim Arga, bernama Roni,
menemui kelompok tukang ojek online yang biasa mangkal di depan terminal. Dia menunjukkan foto sketsa Ahyar yang sudah difoto dengan ponsel. "Sorry mas, nggak kenal," kata salah satu driver sambil menggeleng. Tapi seorang driver yang lebih tua, Pak Heru, menyipitkan matanya. "Ini mirip sama anak muda yang kemarin pagi saya antar ke puskesmas Kelurahan Sukamaju. Mukanya babak belur, kayaknya habis dihajar." Roni langsung siaga. "Kapan persisnya, Pak? Dan dia bilang namanya apa?" "Kemarin sekitar jam 9 pagi. Namanya nggak saya tanya. Tapi dari ceritanya dia habis diusir dari tempat tinggalnya dan dicari-cari rentenir. Kasihan sih, jadi saya anterin gratis." Puskesmas Sukamaju. Itu hanya 3 kilometer dari terminal. Roni segera menghubungi Arga. Arga, yang sedang berada di area parkir bus, segera meluncur ke Puskesmas Sukamaju dengan mobil. Di sana, dia mewawancarai perawat jaga. Ya, ada pemuda dengan ciri-ciri seperti itu datang kemarin. Dia mendapat pertolongan pertama untuk luka di wajah dan mendapat obat pereda nyeri dan demam. Tapi dia sudah pergi sekitar jam 11 siang. Katanya mau cari kerja ke arah pasar induk Gede Bage, tambah perawat itu. Arga menghela napas. Tertinggal selangkah lagi. Pasar induk Gede Bage adalah pasar besar yang ramai dan semrawut. Mencari satu orang di sana seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Sementara Arga menuju puskesmas, tanpa disadari, Ahyar sedang berada hanya 100 meter dari posisi awal Arga tadi, di ujung parkir bus antar provinsi. Dia berhasil mendapat pekerjaan dari seorang sopir bus yang baik hati, membersihkan kabin dan membuang sampah. Upahnya adalah Rp20.000 dan 2 bungkus nasi kotak sisa penumpang. Itu adalah rezeki terbesar dalam seminggu terakhir. Dengan hati berdebar, Ahyar menyantap satu nasi kotak dengan lahap, ayam goreng, telur, dan sayuran yang terasa seperti makanan bintang 5 bagi lidahnya yang sudah terlalu lama hanya mengenai nasi dan garam. Satu bungkus lagi dia simpan untuk malam nanti. Dia sedang duduk di atas pembatas trotoar, menikmati makanannya, ketika sebuah SUV hitam melintas perlahan di jalan depan terminal. Itu adalah mobil Arga yang baru saja kembali dari puskesmas. Dari jendela mobil, Arga memandang sekeliling, matanya yang terlatih menyapu kerumunan. Dia melihat para kernet, calo, pedagang, pengemis, tapi tidak melihat sosok kurus dengan wajah babak belur yang sedang duduk dengan kepala tertunduk, tersembunyi sebagian oleh tiang rambu jalan. Mobil itu lewat, terus melaju menuju pasar induk Gede Bage. Sore harinya, ketika Ahyar sedang mencari tempat untuk bermalam, dia berjanji pada diri sendiri tidak akan kembali ke bawah jembatan. Seseorang mendekatinya. Bukan preman, melainkan seorang bapak-bapak sederhana yang mengaku sebagai tukang becak. "Maaf, Mas. Namanya Ahyar, ya? Dari kampung sawah?" tanya bapak itu. Ahyar waspada, langkahnya siap untuk lari. "Kenapa?" "Nggak usah takut. Saya disuruh nyamperin kamu sama orang yang mau bantu. Katanya dia tahu kamu lagi kesusahan, dan ada keluarga yang mau balas budi sama kamu." Hati Ahyar berdebar kencang. Keluarga? Balas budi? Pikirannya langsung melayang ke kakek tua di halte. "Mungkinkah? Orangnya di mana?" tanya Ahyar, mencoba menahan harapannya. "Di warung kopi dekat sini. Mau anterin?" Ahyar, dengan naluri bertahan hidup yang masih tinggi, ragu. Tapi bayangan akan bantuan, akan peluang keluar dari neraka ini, terlalu kuat. Akhirnya dia mengikuti bapak tukang becak itu. Warung kopi itu gelap dan sepi. Dan yang duduk di sana, dengan senyum tipis di wajahnya, adalah Malik. Ahyar berhenti di ambang pintu. Darahnya seolah membeku. "Itu jebakan." "Tenang, Yar. Duduklah," kata Malik dengan suara yang tak biasa ramah. "Saya dengar kamu habis dipukuli. Kasihan." Saya mau pergi," balas Ahyar, berbalik. "Saya bisa bantu kamu, Ahyar," kata Malik. Suaranya tiba-tiba serius. "Beneran? Saya dengar ada orang kaya lagi nyari-nyari kamu. Katanya mau balas budi karena kamu pernah bantu keluarga dia. Saya bisa jadi perantaranya. Hubungi dia, atur ketemu. Tapi..." Dia jeda. "Kita bagi hasil sedikit.
Saya yang susah-susah cari kamu, kan? Ahyar bingung. Cerita Malik terdengar masuk akal, tapi bisa juga kebohongan untuk menjebaknya lebih dalam. Siapa yang nyari saya? Tanya Ahyar hati-hati. Nggak tahu namanya, tapi kata orang, punya mobil mewah. Dia nyari pemuda baik dari kampung sawah. Itu pasti kamu, kan? Siapa lagi di kampung sawah yang dikenal baik sama orang kaya? Malik mendesak. Gini, saya bawa kamu ke tempat yang lebih aman dulu. Kamu istirahat, beresin luka-luka. Nanti saya cari tahu lebih lanjut. Gimana? Ahyar terjepit. Di satu sisi, ini bisa jadi peluang untuk bertemu dengan kakek itu dan mendapatkan bantuan yang tulus. Di sisi lain, ini Malik, ular berbisa yang sudah menghancurkannya. Tapi kondisi fisiknya yang sakit dan lemah membuat keputusannya tidak jernih. Akhirnya, dengan pertimbangan bahwa dia tak punya pilihan lain, dia mengangguk lelah. Malik membawanya ke sebuah kos-kosan kumuh di belakang pasar. Kamar kecil, pengap, tapi ada kasur dan kamar mandi. Ini kamu tinggal sini dulu. Saya yang bayarin. Tapi kamu jangan kemana-mana dulu. Biar saya yang urus. Sementara itu, Arga dan timnya menghabiskan sisa sore dengan sia-sia di pasar induk Gede Bage. Tak ada jejak Ahyar. Saat matahari terbenam, mereka memutuskan kembali ke terminal untuk mencoba lagi besok. Mereka melewati warung kopi yang sama tempat Malik menjebak Ahyar hanya 2 jam sebelumnya. Arga bahkan sempat masuk, membeli kopi, dan bertanya pada pemilik warung apakah melihat pemuda dengan ciri-ciri tertentu. Pemilik warung, yang takut pada Malik, hanya menggeleng. Pertemuan yang ditunggu-tunggu antara sang penyelamat dan yang perlu diselamatkan tertunda lagi. Kali ini bukan karena kebetulan buta, melainkan karena campur tangan licik seseorang yang berniat memanfaatkan kebaikan untuk keuntungan pribadi. Di kamar kos yang pengap, Ahyar berbaring memandang langit-langit yang berjamur. Rasa sakit di tubuhnya sedikit mereda setelah minum obat dari puskesmas. Tapi rasa tidak nyaman di hatinya lebih besar. Apakah dia baru saja mempercayai ular yang sama yang telah menggigitnya? Ataukah ini benar jalan menuju pertemuan dengan sang kakek? Dia tak tahu bahwa di luar, Arga sedang sekarat frustrasi karena jejaknya hilang lagi. Dan yang lebih dia tak tahu, bahwa kesabaran Haji Hasanuddin sudah di ujung tanduk. Besok pagi, sang Taipan tua itu sendiri berencana turun tangan langsung ke lapangan, sesuatu yang belum pernah dilakukannya dalam 10 tahun terakhir. Malam itu, takdir berbisik. Besok adalah hari ketika semua jalur akan bertemu. Pertanyaan besarnya adalah, siapa yang akan sampai ke Ahyar lebih dulu? Si penyelamat atau si penipu? Kamar kos yang disediakan Malik berbau apek, campuran bau jamur, rokok murahan, dan sisa makanan. Tapi bagi Ahyar yang sudah terbiasa tidur di bawah jembatan dan musola, tempat ini terasa seperti surga relatif. Ada kasur busa tipis, meski berbercak noda tak jelas. Ada kipas angin listrik yang berderit namun berputar. Dan yang paling penting, ada pintu yang bisa dikunci dari dalam, memberinya ilusi keamanan. Malik pura-pura baik hati. Dia bahkan membawakan Ahyar baju ganti bekas dan makanan dari warung tenda. Istirahat dulu, Yar. Obati lukamu. Besok atau lusa, kalau saya sudah dapat konfirmasi, kita ketemu sama orangnya. Kata Malik sebelum pergi, meninggalkan Ahyar sendirian dengan pikiran yang bergejolak. Malam pertama di kamar itu, Ahyar tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam sebulan. Rasa aman yang palsu itu membuat tubuhnya yang kelelahan akhirnya menyerah pada istirahat. Tapi di pagi hari, ketika kesadarannya kembali, keraguan langsung menghantam. Kenapa Malik tiba-tiba berubah jadi baik? Orang kaya yang nyari aku, mungkinkah benar? Atau ini cuma akal-akalan Malik buat bikin aku lengah? Ahyar memeriksa lukanya di cermin retak di dinding. Wajahnya masih bengkak, tapi lebam sudah mulai menguning. Batuknya masih ada, tapi demamnya turun. Secara fisik, dia mulai pulih. Secara mental, dia terjebak dalam labirin ketidakpastian. Siang itu, Malik datang kembali, membawa nasi bungkus dan sebotol air mineral. Dia duduk di kursi plastik yang reot, memandang Ahyar yang sedang makan. "Gimana, udah enakan?" tanya Malik. Nada suaranya seperti paman yang perhatian. "Alhamdulillah, Bang.
Terima kasih. Sama-sama. Soal orang kaya itu, saya udah dapat kabar. Ternyata bener, dia lagi nyari-nyari kamu. Kata dia, kamu pernah bantu keluarganya yang kecopetan. Itu bener, kan? Ahyar mengangguk pelan, hatinya berdebar. Jadi benar, kakek itu mencarinya. Iya, Bang. Sebulan yang lalu. Nah, itu dia. Orangnya pengen ketemu, mau ngasih balasan. Tapi, Malik membuat ekspresi serius. Dia orangnya hati-hati banget. Dia mau pastiin dulu bahwa kamu memang orang yang benar. Gak punya masalah dengan hukum atau utang. Makanya dia suruh saya, sebagai perantara, buat ngecek dulu latar belakang kamu. Ahyar merasa ada yang tidak beres. Cek latar belakang gimana, Bang? Ya, dia mau tahu kamu punya utang atau enggak. Soalnya dia nggak mau orang yang dibantunya malah nggak bisa berkembang karena dikejar-kejar utang. Kalau kamu punya utang, dia mau lunasin dulu, biar kamu bisa mulai dari nol. Ini terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Tapi bagi Ahyar yang putus asa dan sangat ingin percaya pada kebaikan kakek itu, logika mulai dikalahkan oleh harapan. Saya punya utang, Bang. Ke Bapak. Akui Ahyar, menunduk. Malik tersenyum, seperti menunggu. Iya, saya tahu. Tapi itu bukan masalah. Saya bisa bantu jelasin ke dia. Tapi masalahnya, dia mau lihat bukti bahwa kamu orang jujur. Dia mau kamu cerita semua masalahmu, termasuk berapa utangmu yang sebenarnya. Ahyar ragu, tapi tekanan untuk membuktikan kejujuran pada calon penyelamatnya begitu kuat. Akhirnya, dengan suara pelan, dia menceritakan semuanya. Utang awal pada Pak Warno, pengambil alihan oleh Malik, penggulungan bunga, pengusiran dari gubuk, hingga ancaman terbaru. Dia bahkan menceritakan tentang ibunya yang sakit di kampung. Malik mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk seperti seorang konselor yang simpatik. Di dalam hatinya, dia menyusun strategi. Informasi ini adalah senjata. Jadi totalnya sekitar 3 juta ya, dengan semua bunga dan denda? Tanya Malik akhirnya. Gimana bisa 3 juta, Bang? Kemarin katanya 350 ribu. Protes Ahyar lemah. Itu dulu, Yar. Sekarang sudah berjalan lagi beberapa hari, bunga terus jalan. Tapi tenang, saya akan nego ke orang kaya ini. Saya akan bilang total utangmu cuma 1 juta. Nanti dia bayar 1 juta ke saya buat lunasin utangmu. Dan kamu bisa mulai fresh. Tapi, Malik menatapnya tajam. Kamu harus komit sama saya. Jangan pernah kasih tahu dia bahwa utangmu cuma segitu. Kalau dia tahu saya markup, dia bisa marah dan batal bantu kamu. Mengerti? Ahyar bingung. Ini tipu daya yang jelas. Tapi dia terjepit. Jika menolak, Malik bisa mengusirnya lagi, atau lebih buruk. Jika setuju, dia bisa bebas dari utang dan bertemu dengan sang kakek. Pilihannya beracun. Kalau saya ketemu dia langsung, jelasin sendiri. Coba Ahyar. Gak bisa, potong Malik cepat. Dia cuma mau lewat perantara. Dia orang sibuk. Yar, gak mungkin mau ketemu sama orang yang masih berantakan kayak kamu. Harus lewat saya dulu. Semuanya harus rapi. Hari-hari berikutnya, Ahyar terkurung di kamar kos itu. Malik melarangnya keluar, beralasan agar tidak ketemu orang yang salah, dan mengganggu proses. Dia hanya diizinkan keluar untuk ke warung di depan. Itu pun didampingi oleh salah satu anak buah Malik yang berpura-pura menjaga. Ahyar mulai merasa seperti tahanan. Harapannya untuk segera bertemu sang kakek menguap, digantikan oleh kecemasan bahwa dia sedang dimanfaatkan dalam skema yang lebih besar. Tapi dia tak punya kekuatan untuk melawan. Fisiknya masih lemah, dan ancaman Malik selalu terselubung dalam kata-kata, untuk kebaikanmu. Sementara itu, di luar, pencarian Arga mencapai jalan buntu. Jejak Ahyar hilang total setelah puskesmas. Arga sudah mencoba menyelidiki jaringan Malik, tapi si rentenir itu licik dan bawahannya tutup mulut. Satu-satunya petunjuk adalah dari Budarmi, tetangga Ahyar, yang mengatakan bahwa mungkin ada tukang becak
yang menjemput Ahyar. Tapi tukang becak di terminal ada puluhan. Frustrasi Arga memuncak. Dia melapor pada Haji Hasanuddin yang kini sudah pulang ke rumah megahnya di kawasan elit. Kami kehilangan jejaknya, Pak. Sepertinya ada pihak yang menyembunyikannya. Kemungkinan besar rentenir yang disebut-sebut, namanya Malik. Haji Hasanuddin duduk di kursi kantor perpustakaannya, wajahnya muram. Kalau begitu, kita harus memancingnya keluar. Orang seperti rentenir itu pasti punya kelemahan, keserakahan. Sebarkan informasi bahwa ada orang kaya akan memberikan hadiah besar bagi siapapun yang bisa mempertemukannya dengan pemuda baik dari kampung sawah. Tapi jangan pakai nama saya. Pakai nama samaran. Arga mengikuti instruksi. Melalui jaringan informannya, kabar tentang hadiah 5 juta rupiah untuk informasi tentang pemuda itu mulai beredar di pasar dan terminal. Umpan itu dirancang untuk menarik perhatian Malik. Dan berhasil. 2 hari kemudian, Malik menghubungi seorang calo yang dekat dengan Arga. Saya dengar ada yang nyari pemuda itu. Saya punya informasinya. Tapi hadiahnya harus lebih besar. 10 juta. Dan saya mau ketemu langsung sama yang nyari. Arga, yang berpura-pura sebagai asistensi orang kaya, setuju untuk bertemu di sebuah kafe sederhana. Pertemuan itu diatur dengan sangat hati-hati. Arga menyamar sebagai pengusaha muda, sementara di luar, timnya berjaga-jaga. Di kamar kos, Malik berpakaian rapi untuk pertama kalinya. Dia memberitahu Ahyar, besok kita ketemu orangnya. Tapi kamu tunggu di sini dulu. Saya yang nego dulu. Kalau langsung bawa kamu, dia bisa nawar-nawar hadiahnya. Percaya sama Bang. Ahyar, yang sudah mulai tidak percaya, hanya bisa mengangguk pasif. Dia tahu dia sedang menjadi pion dalam permainan Malik, tapi dia tak tahu cara keluar. Pertemuan di kafe berlangsung tegang. Malik, dengan percaya diri berlebihan, menceritakan bahwa dialah yang melindungi Ahyar dari bahaya, dan bahwa Ahyar memiliki utang besar yang harus dilunasi dulu sebelum bisa dibawa bertemu. Saya butuh jaminan, Mas, kata Malik pada Arga. Transfer dulu 10 juta ke rekening saya sebagai tanda jadi. Nanti saya antar pemudanya. Arga, yang sudah curiga, bermain cantik. Saya butuh bukti bahwa pemuda itu dalam keadaan baik-baik saja. Bisa kirim foto terbaru? Atau lebih baik, video singkat di mana dia menyebut namanya dan tanggal hari ini. Malik setuju, berpikir itu mudah. Dia tak tahu bahwa bagi Arga, itulah bukti bahwa Ahyar masih hidup dan lokasinya bisa dilacak. Malam itu, Malik kembali ke kosan dan meminta Ahyar merekam video singkat. Bilang aja, saya Ahyar, dalam keadaan sehat, dan siap ketemu dengan yang mencari saya. Ini buat bukti ke dia. Dengan perasaan campur aduk, Ahyar melakukannya. Di video itu, wajahnya yang masih lebam terlihat jelas, matanya penuh kelelahan, tapi dia menyebut namanya dan tanggal. Video itu dikirim ke Arga. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya, Arga dan Haji Hasanuddin yakin, mereka akhirnya menemukan Ahyar. Dan mereka juga tahu, dia sedang dalam cengkeraman orang yang berbahaya. Rencana penyelamatan segera disusun. Tapi waktu berjalan cepat. Malik, yang merasa dekat dengan uang 10 juta, menjadi semakin tidak sabar. Dan Ahyar, yang merasa dikhianati oleh harapannya sendiri, mulai merencanakan pelariannya sendiri, entah kemana. Pertemuan yang ditunggu-tunggu itu kini bukan lagi sekadar pertemuan, melainkan operasi penyelamatan di mana nyawa dan jiwa Ahyar dipertaruhkan. Pagi itu, langit kelabu menggantung rendah di atas kota. Di dalam kamar kos yang pengap, Ahyar terjaga sebelum azan subuh. Dia duduk di tepi kasur, mendengarkan derit kipas angin dan desis nafasnya sendiri yang masih tersengal-sengal akibat batuk yang tak kunjung sembuh. Ada firasat buruk yang mengendap di dadanya, seperti angin sebelum badai. Malik tiba lebih awal, membawa baju baru, sebuah kemeja lengan panjang putih polos dan celana kain hitam sederhana. Pakai ini. Hari ini kita ketemu orangnya. Katanya, wajahnya berseri-seri. Tapi cahaya di matanya adalah cahaya keserakahan, bukan kebahagiaan. Di mana? Bang? Saya bisa ketemu langsung sama kakek itu? Tanya Ahyar, berharap.
Iya, nanti. Tapi ada protokolnya. Dia mau ketemu di sebuah tempat netral dulu, buat pastiin semua aman. Kamu ikut saya aja. Tapi ingat, Malik menatapnya tajam. Jangan banyak bicara. Saya yang urus pembicaraan. Kalau dia tanya soal utang, bilang aja udah selesai. Jangan sebut angka. Ahyar mengangguk. Perutnya mual. Dia merasa seperti ternak yang dihias untuk dijual. Tapi apa pilihannya? Melawan dan kembali ke kehidupan gelandangan? Atau bermain sesuai aturan Malik? Dengan harapan tipis bahwa di ujung jalan ini, dia benar-benar akan bertemu Haji Hasanuddin dan keluar dari semua ini. Mereka berangkat dengan ojek online menuju sebuah ruko di pinggiran kota. Bukan rumah mewah, bukan kantor megah, melainkan sebuah tempat fotokopi dan rental komputer yang sepi. Di lantai 2, ada sebuah ruangan kecil ber-AC dengan meja panjang dan beberapa kursi plastik. Tunggu di sini, perintah Malik. Dia akan datang. Menit berlalu menjadi setengah jam. Ahyar duduk di kursi. Jarinya mengetuk-ngetuk paha dengan gugup. Suara langkah kaki di tangga membuatnya menegang. Bukan langkah tua, melainkan langkah mantap. Pintu terbuka, dan masuklah seorang pria muda berpenampilan rapi, berkacamata, diikuti oleh Malik yang tersenyum lebar. Ini, Mas Arga, asisten dari Bapak Haji Hasanuddin, perkenalkan Malik. Dan ini Ahyar, pemuda yang Bapak cari. Arga mengangguk. Matanya yang tajam menyapu Ahyar dari ujung kepala ke kaki. Dia melihat baju baru yang masih kaku, wajah yang masih menunjukkan sisa-sisa pukulan, dan mata yang penuh kelelahan serta kecurigaan. Hatinya tersentak. Pemuda ini jelas telah melalui penderitaan yang dalam. Senang akhirnya bertemu. Ahyar, sapa Arga, suaranya netral namun tidak dingin. Bapak Haji Hasanuddin sangat ingin bertemu denganmu. Tapi beliau sedang ada urusan mendadak di luar kota. Saya diutus untuk mewakili beliau. Ahyar merasakan kekecewaan yang tajam. Dia tidak akan bertemu sang kakek hari ini. Tapi dia mengangguk saja. Arga duduk di seberang meja. Bapak Haji sangat berterima kasih atas bantuanmu. Beliau ingin membalas kebaikan itu. Tapi sebelum itu, ada beberapa hal yang harus kita klarifikasi. Dia menoleh ke Malik. Dan saya dengar, selama ini kamu yang melindungi dan membantu Ahyar. Malik langsung mengambil peran. Betul, Mas. Saya lihat anak ini baik tapi kesusahan. Waktu itu dia hampir mati di jalan. Saya tolong. Saya beri tempat tinggal, obati lukanya. Sebagai warga yang peduli, saya merasa bertanggung jawab. Ahyar ingin membantah, ingin berteriak bahwa Malik adalah sumber penderitaannya, tapi dia menunduk, menggigit bibirnya sampai sakit. Arga, yang sudah menyelidiki latar belakang Malik, bisa membaca kebohongan itu dari gaya bicaranya. Tapi dia bermain sesuai skrip. Bagus. Kepedulian seperti itu yang langka. Bapak Haji menghargai itu. Beliau ingin membantu Ahyar memulai hidup baru. Beasiswa, magang, tempat tinggal. Tapi beliau juga ingin memastikan bahwa tidak ada beban masa lalu yang mengganggu. Dia menatap Ahyar. Apakah benar, seperti yang disampaikan Mas Malik, bahwa kamu punya beberapa utang yang perlu diselesaikan? Ahyar menatap Arga, lalu ke Malik. Di mata Malik, ada ancaman terselubung. Iya, Mas, jawabnya pelan. Berapa totalnya? Tanya Arga, seolah tidak tahu. Malik menyela cepat. Seperti yang sudah saya sampaikan, Mas. Totalnya 1 juta rupiah. Itu termasuk utang pokok dan biaya-biaya selama saya merawatnya. 1 juta. Angka itu menggantung di udara. Ahyar tahu itu kebohongan. Utangnya, meski dengan bunga yang keji, paling banter 400.000. Tapi dia diam. Arga mengangguk, mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tas kerjanya. Bapak Haji sudah mengantisipasi ini. Dia meletakkan amplop itu di atas meja. Di dalamnya ada 2 juta rupiah. 1 juta untuk melunasi utang-utang Ahyar, dan 1 juta sebagai tanda terima kasih untuk Mas Malik atas jasanya. Malik matanya berbinar. Tangannya hampir-hampiri meraih amplop itu. Tapi, lanjut Arga, suaranya tiba-tiba berubah lebih tegas.
Ada syaratnya. Malik berhenti. Syarat apa? Arga mengeluarkan selembar kertas dari tasnya, sebuah dokumen yang terlihat resmi. Ini adalah surat pernyataan dan pelepasan hak. Dengan menerima uang ini, Mas Malik menyatakan bahwa semua utang Ahyar sudah lunas, dan melepaskan semua klaim atas diri Ahyar di masa depan. Selain itu, ada klausul kerahasiaan. Mas Malik tidak boleh membocorkan identitas Bapak Haji atau detail bantuan ini kepada siapapun. Jika melanggar, akan ada konsekuensi hukum. Malik membaca sekilas dokumen itu. Isinya memang seperti yang dikatakan Arga, tapi ada beberapa pasal yang rumit tentang ganti rugi dan penalti jika terjadi pelanggaran. Otaknya yang serakah langsung berpikir, 2 juta mudah. Tapi bisa apa dengan klausul ini? Saya perlu baca dulu detailnya, kata Malik, mencoba mengulur waktu. Silakan, kata Arga santai. Tapi keputusan harus hari ini. Bapak Haji ingin Ahyar bisa segera memulai hidup barunya besok. Sementara Malik pura-pura membaca, Arga menoleh ke Ahyar. Ahyar, Bapak Haji punya pesan khusus untukmu. Dia menurunkan suaranya. Beliau bilang, terima kasih telah memegang kebaikanmu di saat yang paling sulit. Sekarang, giliran dunia yang membalas kebaikan itu. Kalimat itu seperti tamparan halus yang membangunkan Ahyar. Air matanya hampir menetes. Itu adalah pengakuan. Pengakuan bahwa pengorbanannya dilihat, dihargai. Dia melihat Arga, dan untuk pertama kalinya, dia melihat ketulusan di balik kacamata pria itu. Malik akhirnya mengangkat kepala. Suratnya berat juga, Mas. Klausul penaltinya besar. Saya cuma orang kecil, nggak ngerti hukum. Itu standar, untuk melindungi semua pihak, jawab Arga. Atau, Mas Malik punya usul lain. Malik berpikir cepat. 2 juta di depan mata, tapi dia ingin lebih. Dia melihat Ahyar, lalu kembali ke Arga. Gimana kalau saya tetap jadi mentor buat Ahyar? Saya bantu awasin dia selama magang. Pastikan dia nggak salah jalan. Saya bisa dapat komisi kecil dari gajinya nanti, sebagai imbalan. Itu jelas jerat untuk tetap mengontrol Ahyar. Arga tersenyum tipis. Maaf, itu tidak mungkin. Bapak Haji ingin Ahyar bersih dari semua ikatan lama, termasuk ikatan baik. Dia berdiri, mengambil amplopnya kembali. Sepertinya Mas Malik belum siap. Baiklah, mungkin lain waktu. Melihat amplop akan pergi, keserakahan Malik mengalahkan kewaspadaannya. Tunggu, saya tanda tangan. Dengan cepat, hampiri terburu-buru, Malik menandatangani surat itu di beberapa tempat yang ditunjuk Arga. Lalu, dengan gemetar, dia menerima amplop berisi 2 juta rupiah. Sekarang, dengan ini, semua urusan antara Ahyar dan Mas Malik selesai, kata Arga, suaranya tegas. Ahyar, kamu siap untuk pergi? Ahyar mengangguk. Jantungnya berdebar kencang. Apakah ini benar? Apakah dia benar-benar bebas? Malik, sambil memeluk erat amplopnya, masih mencoba yang terakhir. Ahyar, kamu pasti butuh waktu pamitan sama tempat kos. Ambil barang-barang. Barang-barangnya sudah saya amankan, potong Arga. Dia mengangguk arah pintu, di mana 2 pria berkemeja rapi, anggota tim Arga yang berjaga di luar, sudah berdiri. Kami akan antar Ahyar langsung ke tempat barunya. Ahyar berdiri. Dia menatap Malik untuk terakhir kalinya. Di mata rentenir itu, dia melihat kekecewaan, kemarahan yang tertahan, dan niat balas dendam. Tapi dia juga melihat kekalahan. Untuk pertama kalinya sejak diusir dari gubuknya, Ahyar merasa sedikit kekuatan kembali ke tubuhnya. Terima kasih untuk semua bantuannya, Bang, kata Ahyar, dengan nada datar yang penuh makna. Dia lalu berbalik, mengikuti Arga keluar dari ruangan, meninggalkan Malik sendirian dengan uang 2 juta dan surat perjanjian yang akan segera menjadi bumerang baginya. Di dalam mobil yang nyaman, dalam perjalanan meninggalkan wilayah itu, Ahyar duduk diam, memandang keluar jendela. Rasanya seperti mimpi. Apakah saya akan bertemu beliau? Kakek Hasan? Tanyanya pelan. Arga tersenyum. Kali ini lebih hangat. Ya,
Beliau sangat ingin bertemu. Tapi pertama, kita perlu memastikan kamu sehat dan kuat dulu. Kamu akan diperiksa ke dokter, diberi pakaian yang layak, dan diajak bicara tentang pilihanmu. Ahyar mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Kenapa? Kenapa beliau melakukan semua ini? Hanya untuk 50.000. Arga menatapnya. Bukan untuk 50.000, Ahyar. Tapi untuk apa yang diwakili oleh 50.000 itu? Integritas, empati, dan kemanusiaan di saat dunia seolah memintamu untuk menjadi egois. Itu yang sangat berharga bagi Bapak Haji. Mobil meluncur meninggalkan daerah kumuh, menuju bagian kota yang lebih terang dan tertata. Ahyar tidak tahu bahwa di belakang, Malik sedang membuka amplopnya, dan menemukan bahwa dari 2 juta, hanya 1 juta yang tunai. 1 juta lainnya adalah cek atas namanya, dengan catatan kecil, cek ini dapat dicairkan hanya setelah masa tenggang 30 hari, jika tidak ada pelanggaran terhadap perjanjian. Malik marah. Dia tertipu balik. Tapi dia sudah terikat kontrak. Dendamnya membara, dan dia bersumpah akan membalas. Sementara itu, Ahyar, meski telah diselamatkan dari cengkeraman Malik, memasuki dunia baru yang penuh dengan kemewahan dan peluang. Sebuah dunia yang sama asingnya dengan kehidupan di bawah jembatan, dan yang akan membawa tantangan serta konflik baru yang tak kalah berat. Mobil mewah itu membawa Ahyar melewati bagian-bagian kota yang tak pernah dia masuki sebelumnya. Gedung-gedung tinggi menjulang, jalanan lebar dengan trotoar bersih, dan cahaya lampu penerangan yang terang benderang membuatnya merasa seperti memasuki negeri asing. Dia duduk diam di kursi belakang yang lembut. Tangannya mengepal di atas paha celana kain hitam barunya. Setiap tikungan membuat jantungnya berdegup. Apakah ini nyata, ataukah dia akan terbangun di bawah jembatan lagi, dengan demam dan lapar? Tujuan mereka bukan rumah mewah Haji Hasanuddin, melainkan sebuah apartemen servis eksklusif di kawasan bisnis. Lobi yang megah dengan air mancur kecil dan aroma wewangian elegan membuat Ahyar merasa sangat tidak pantas. Dia berjalan dengan kaku, mengikuti Arga yang sudah sangat biasa dengan lingkungan ini. Ini sementara, sampai kita menemukan tempat yang lebih permanen untukmu, jelas Arga sambil menekan tombol lift. Kamu butuh istirahat yang baik dan pemulihan. Kamar apartemen yang disediakan membuat Ahyar terpana. Lebih besar dari seluruh gubuk lamanya. Ada ruang tamu dengan sofa kulit, kamar tidur dengan ranjang besar, kamar mandi dengan shower glass dan air panas. Dapur kecil yang lengkap. Semuanya bersih, terang, dan berbau harum. Ada pakaian ganti di lemari, dan makanan sudah dipesan. Nanti akan diantar, kata Arga. Besok pagi, dokter akan datang untuk memeriksamu. Dan, tambahnya, meletakkan sebuah ponsel pintar sederhana di meja. Ini untukmu. Nomor saya dan Bapak Haji sudah tersimpan. Jangan ragu untuk menghubungi. Ahyar hanya bisa mengangguk. Terlalu overwhelmed untuk berbicara. Setelah Arga pergi, dia berdiri di tengah ruangan selama beberapa menit. Lalu perlahan berjalan menyentuh permukaan meja kayu yang halus, sofa yang empuk. Dia masuk ke kamar mandi dan menyalakan keran air panas. Uap yang keluar membuat matanya berkaca-kaca. Sudah berbulan-bulan sejak dia mandi air hangat. Malam itu, setelah mandi panjang dan makan malam lezat yang diantar room service, Ahyar berbaring di kasur yang sangat empuk. Dia menatap langit-langit putih, mencoba mencerna segala yang terjadi. Dari bawah jembatan ke apartemen mewah dalam hitungan jam. Itu seperti sihir. Tapi ada kegelisahan yang menggerogoti rasa syukurnya. Semua ini terlalu cepat, terlalu mudah. Dan dia masih belum bertemu sang kakek. Pertemuan yang dinantikan itu terjadi 2 hari kemudian. Setelah pemeriksaan kesehatan menyeluruh, dia kekurangan gizi parah, infeksi ringan, dan membutuhkan perawatan gigi, dan setelah dia diberi pakaian yang lebih layak. Arga menjemputnya dan membawanya ke sebuah rumah makan tradisional Jawa yang elegan namun tidak terlalu mewah. Bapak Haji memilih tempat ini agar kamu merasa lebih nyaman, jelas Arga. Di sebuah ruang privasi di bagian belakang restoran, Haji Hasanuddin sudah menunggu. Dia berdiri saat Ahyar masuk. Wajahnya yang teduh dan bijaksana sekarang terlihat jelas. Sosok yang sama dari halte itu, namun kini dengan aura yang berbeda. Bukan lagi seorang kakek tua yang putus asa, melainkan seorang pria berwibawa dengan sorot mata yang tajam namun hangat. Ahyar, sambutnya, merentangkan tangan.
Suaranya persis seperti yang diingat Ahyar, namun lebih kuat. Ahyar mendekat, dan sang kakek memeluknya erat. Pelukan itu panjang dan penuh makna. Ahyar merasakan gelombang emosi, rasa lega, syukur, dan juga sedih, membuat dadanya sesak. "Maafkan saya, Nak. Butuh waktu lama untuk menemukanmu," bisik Haji Hasanuddin. Mereka duduk. Makanan disajikan, tapi percakapan lebih penting. Haji Hasanuddin mendengarkan dengan seksama saat Ahyar, dengan terbata-bata, menceritakan bulan terakhirnya. Pengusiran, kehidupan di jalan, pukulan di warung Padang, malam-malam di bawah jembatan, dan manipulasi Malik. Wajah Haji Hasanuddin berubah muram, terutama saat mendengar bagian tentang Malik. "Saya menyesal. Kebaikanmu kepadaku malah membawamu ke penderitaan seperti itu." "Tidak, Kek. Itu bukan salah Kek. Itu takdir," jawab Ahyar. Setelah makan, Haji Hasanuddin mengeluarkan sebuah map. "Sekarang, mari kita bicara tentang masa depanmu. Saya ingin membantumu, bukan sebagai sedekah, tapi sebagai investasi pada manusia yang baik." Dia menjelaskan 3 pilihan, seperti yang telah direncanakan. 1. Beasiswa penuh kuliah S1 di universitas pilihan. Semua biaya ditanggung plus uang saku. 2. Magang dan karir langsung bekerja di salah satu perusahaannya dengan program magang berbayar, pelatihan keterampilan, dan jalur karir jelas. 3. Modal usaha. Jika Ahyar punya mimpi berwirausaha, dia akan disediakan modal dan pendampingan. "Ini adalah pilihanmu, Ahyar. Ambil waktu untuk memikirkan," kata Haji Hasanuddin. Tapi Ahyar sudah punya jawaban. Dia telah memikirkan ini selama 2 hari di apartemen. Saya ingin keduanya, Kek. Saya ingin bisa kuliah untuk memperbaiki masa depan. Tapi saya juga ingin segera bekerja untuk membantu ibu saya dan untuk membuktikan bahwa saya bisa mandiri. Apakah bisa magang sambil kuliah kelas karyawan?" Haji Hasanuddin tersenyum lebar, senang dengan pilihan yang matang dan ambisius. "Tentu saja bisa. Kita akan atur jadwalnya." Tapi kemudian, ekspresinya berubah serius. "Namun, ada satu syarat yang saya harus sampaikan, terkait dengan Malik." Ahyar menegakkan badan. "Kamu tahu saya membuatnya menandatangani perjanjian. Tapi orang seperti Malik tidak akan berhenti begitu saja. Dia mungkin akan mencoba mendekatimu lagi, memanipulasi, atau bahkan membalas dendam. Apa yang harus saya lakukan, Kek?" "Kamu harus kuat, Ahyar. Tidak hanya secara fisik dan finansial, tapi secara mental dan moral. Dunia yang akan kamu masuki ini," Haji Hasanuddin menunjuk ke sekitar restoran yang elegan, penuh dengan godaan. Uang, kemewahan, kekuasaan. Banyak orang yang berasal dari latar belakang seperti kamu akan tergoda, menjadi sombong, atau justru menjadi lemah karena tidak siap. Dia melanjutkan, "Syarat saya adalah ini. Jangan biarkan semua perubahan ini mengubah siapa dirimu. Jangan lupa dari mana kamu berasal. Jangan tutup mata pada penderitaan orang lain, seperti kamu tidak menutup matamu padaku di halte itu. Dan yang terpenting," dia menatap tajam, "jika suatu saat Malik atau orang seperti dia mendekatimu dengan iming-iming atau ancaman, ingatlah pilihanmu di halte. Pilihlah kebaikan dan kejujuran, sekalipun itu sulit." Ahyar mendengarkan dengan hikmat. Ini bukan syarat kontraktual, tapi syarat moral. Sebuah ujian yang jauh lebih berat daripada sekadar menyetor uang. "Saya paham, Kek. Saya berjanji." "Janji itu bukan untuk saya, Nak. Untuk dirimu sendiri. Dan untuk ayahmu yang telah mendidikmu menjadi orang baik." Percakapan beralih ke hal-hal praktis. Ahyar akan pindah ke asrama karyawan perusahaan yang dekat dengan kampus. Dia akan mulai magang di divisi logistik, sesuai dengan pengalamannya sebagai kuli angkut, sambil mendaftar kuliah manajemen. Ibunya akan dibawa ke kota untuk berobat dan tinggal di sebuah rumah sederhana yang disewakan Haji Hasanuddin. Sebelum berpisah, Haji Hasanuddin memberikan sebuah amplop kecil. "Ini bukan uang. Ini adalah foto cucuku, Alifa, yang sekarang sehat berkat bantuanmu. Dan di belakangnya, ada tulisan dari saya." Ahyar membuka amplop. Foto gadis kecil yang tersenyum cerah. Di belakangnya, tulisan tangan rapi. "Untuk Ahyar,
Pengingat bahwa satu kebaikan kecil dapat menyelamatkan nyawa, dan satu hati yang jujur dapat mengubah takdir. Teruslah menjadi cahaya. Air mata akhirnya tak tertahan. Ahyar menangis, melepaskan semua tekanan dan ketakutan bulan-bulan ini. Haji Hasanuddin hanya memeluknya, membiarkannya menangis. Di luar restoran, kehidupan baru Ahyar benar-benar dimulai. Tapi seperti yang diperingatkan Haji Hasanuddin, bayangan masa lalu belum sepenuhnya hilang. Malik, yang merasa dipermalukan dan dikalahkan, sedang mengamati dari jauh. Dan di lingkungan baru Ahyar yang lebih elit, tantangan baru berupa cibiran, rasa tidak percaya, dan godaan untuk melupakan akarnya sudah menunggu. Tawaran yang mengubah nasib telah diberikan, dan syaratnya telah disepakati. Sekarang, tinggal bagaimana Ahyar memegang janjinya saat diuji, dan ujian itu akan datang lebih cepat dari yang dia kira. 2 tahun berlalu. Kafe sederhana di dekat kampus itu dipenuhi suara obrolan mahasiswa dan aroma kopi sangrai. Di sebuah sudut, Ahyar duduk dengan laptop terbuka di hadapannya, tapi matanya sedang menatap secangkir cappuccino yang masih mengepul. Pakaiannya rapi, kemeja lengan pendek chino dan celana kain, sederhana namun berkualitas. Wajahnya tak lagi tirus, pipinya telah terisi, dan matanya yang dulu penuh kelelahan kini memancarkan ketenangan dan fokus. Tapi bekas luka kecil di alis kirinya, peninggalan dari pukulan di warung Padang dulu, tetap ada sebagai pengingat sunyi. Laptopnya menampilkan spreadsheet laporan inventaris gudang, pekerjaan paruh waktunya sebagai supervisor junior di divisi logistik PT Hasandra Group, milik Haji Hasanuddin. Di tas ranselnya, ada buku-buku teks untuk ujian akhir semester 4 jurusan manajemen yang akan dia hadapi minggu depan. Hidupnya berjalan pada ritme yang padat namun teratur. Pagi hingga sore bekerja, malam kuliah, akhir pekan mengunjungi ibunya yang kini tinggal di sebuah rumah petak kecil namun nyaman, serta sesekali mengajar di komunitas belajar yang dia dirikan untuk anak-anak kurang mampu di sekitar asramanya. Perjalanannya tidak mulus. Tahun pertama adalah tahun penyembuhan dan adaptasi yang keras. Cibiran dari beberapa rekan kerja yang meragukan kemampuannya dan menganggapnya anak emas, bos. Godaan untuk menyalahgunakan akses kecilnya di gudang untuk keuntungan pribadi. Tekanan mental karena harus mengejar ketertinggalan akademik. Dan yang paling berat, bisikan dari masa lalu. Malik, seperti yang diperkirakan, tidak pernah benar-benar pergi. Setahun lalu, dia muncul di depan asrama Ahyar dengan senyum manis yang sama. Yar, sukses ya sekarang. Bangga sama kamu, kata Malik, mencoba menyentuh bahunya. Ahyar mundur selangkah. Apa yang Bang Malik mau? Cuma mau silaturahmi. Lihat kamu sehat dan jadi orang. Kebetulan Bang lagi ada proyek kecil. Butuh mitra yang bisa akses ke gudang barang elektronik di perusahaan kamu. Untungnya bisa bagi 2. Gimana? Ahyar menggigit bibir. Tawaran itu jelas, mencuri. Saya tidak bisa, Bang. Malik mendekat, suaranya rendah. Jangan jadi sombong, Yar. Ingat siapa yang dulu nolongin kamu waktu hampir mati. Ingat utang budi. Itu adalah ujian besar pertama. Ancaman terselubung itu mengguncangnya. Tapi dia ingat pesan Haji Hasanuddin dan janjinya pada diri sendiri. Saya ingat, Bang. Saya ingat bagaimana Bang menolong saya. Dan saya ingat surat perjanjian yang Bang tanda tangani. Jika ada upaya mendekati atau mengganggu saya, konsekuensi hukumnya sudah jelas. Saya tidak mau. Tapi saya akan lapor pada HR dan pihak keamanan perusahaan jika Bang mendekat lagi. Wajah Malik berubah. Dia mengeluarkan kata-kata kotor dan ancaman, tapi akhirnya pergi. Ahyar segera melapor ke Arga. Tak lama kemudian, Malik mendapat teguran resmi dari pengacara perusahaan dan tekanan dari preman bayaran yang lebih besar yang disewa Arga untuk mengamankan lingkungan. Sejak itu, Malik menghilang. Tapi konflik tidak hanya dari luar. Di dalam dirinya sendiri, pergulatan antara Ahyar yang lama dan yang baru sering terjadi. Saat pertama kali menerima gaji yang besar baginya, godaan untuk membeli barang mewah, untuk pamer, sangat kuat. Tapi dia ingat ibunya yang masih hidup sederhana, dan anak-anak di komunitas belajarnya yang butuh buku. Dia memilih untuk menyimpan, berinvestasi, dan berbagi. Komunitas belajar, rumah baca akar,
adalah kebanggaan terbesarnya. Bermula dari bimbingan belajar informal untuk anak-anak tetangga asrama, kini berkembang menjadi ruang belajar dengan 20 anak tetap, didanai dari sebagian gajinya dan sumbangan kecil dari beberapa rekan kerja yang tersentuh. Di sana, dia tidak hanya mengajari matematika dan bahasa, tapi juga menanamkan nilai-nilai kejujuran dan ketangguhan, pelajaran yang dia dapatkan dengan cara yang keras. Lonceng kafe berbunyi. Ahyar mengangkat kepalanya dan melihat Haji Hasanuddin masuk, didampingi Arga. Sang Taipan tua itu sekarang tampak lebih ringan, senyumnya lebih sering. Mereka menyapa dan duduk. Laporan kuartalan dari divisi logistik sangat baik. Ahyar, efisiensi meningkat 15% berkat usulan sistem penataan ulangmu. Puji Haji Hasanuddin. Terima kasih, Kek. Itu berkat tim, bukan saya sendiri. Jangan terlalu merendah. Kamu layak dapat pengakuan. Haji Hasanuddin mengambil segelas air. Saya punya usul. Tahun depan, jika nilai kuliahmu tetap bagus, bagaimana kalau kamu ambil program magang manajemen lebih intensif? Berpotensi menjadi asisten manajer dalam 2 tahun. Itu adalah tawaran besar. Jabatan, gaji, status. Tapi Ahyar sudah memikirkannya jauh-jauh hari. Terima kasih atas kepercayaannya, Kek. Tapi, saya punya permohonan lain. Haji Hasanuddin mengangkat alisnya, tertarik. Saya ingin mengembangkan rumah baca Akar menjadi lebih besar. Tidak hanya belajar, tapi juga pelatihan keterampilan untuk remaja putus sekolah dan ibu-ibu. Dan, saya ingin fokus mengerjakan itu, sambil menyelesaikan kuliah. Saya mohon izin untuk mengurangi jam kerja di perusahaan, atau mungkin beralih ke posisi paruh waktu. Arga tampak terkejut. Mengurangi karir di perusahaan konglomerat untuk sebuah komunitas belajar? Itu tidak lazim. Tapi Haji Hasanuddin tersenyum. Matanya berbinar bangga. Kenapa ingin melakukan itu? Karena saya ingat janji saya. Untuk tidak melupakan dari mana saya datang. Saya diberi kesempatan ini karena sebuah kebaikan. Sekarang, saya ingin memperbanyak kebaikan itu, bukan hanya untuk diri sendiri. Saya lihat banyak, Ahyar, lain di luar sana yang hanya butuh satu kesempatan kecil untuk mengubah hidupnya. Saya ingin menjadi jembatan untuk kesempatan itu. Diam sejenak. Lalu Haji Hasanuddin mengangguk pelan. Itu adalah keputusan yang lebih berani dan lebih dewasa daripada sekadar menerima promosi. Baik, perusahaan akan mendukungmu. Bukan dengan uang tunai, tapi dengan menyewakan sebuah ruko kecil di dekat kampungmu dulu dengan harga sewa simbolis. Dan kami akan menyediakan akses ke pelatihan dan relawan dari karyawan yang ingin terlibat. Rasa syukur membanjiri Ahyar. Dia tidak disalahkan, justru didukung. Satu hal lagi, Kek, kata Ahyar, mengambil napas. Tentang Malik. Ya. Beberapa hari yang lalu, ibu saya bilang Malik sakit parah. Kanker hati. Keluarganya tidak mampu berobat. Mereka meminta bantuan pada saya. Arga langsung mengerutkan kening. Itu jebakan, Ahyar. Atau setidaknya, karma. Tapi Ahyar memandang Haji Hasanuddin. Saya tidak akan memberikan uang secara langsung. Tapi saya berpikir, jika rumah baca Akar nanti punya program bantuan kesehatan dasar, mungkin orang seperti dia bisa terbantu tanpa harus meminta-minta. Saya ingin sistemnya, bukan sekadar sedekah. Haji Hasanuddin memandangnya lama. Di mata pemuda itu, dia melihat kebijaksanaan yang melampaui usianya. Dia melihat pengampunan, tapi bukan kebodohan. Melihat belas kasihan, tapi bukan kelemahan. Kau telah lulus ujian terberat, Nak. Bukan ujian kemiskinan, tapi ujian kelimpahan. Bukan ujian penderitaan, tapi ujian kekuasaan. Kau memilih untuk tetap menjadi cahaya. Pertemuan itu diakhiri dengan rencana konkret. Ahyar akan mengurangi jam kerja menjadi paruh waktu, fokus pada pengembangan komunitas dan kuliah. Perusahaan akan memberi dukungan infrastruktur. Dan yang terpenting, Haji Hasanuddin menawarkan untuk menjadi mentor resmi dalam pengelolaan nirlaba. Saat berjalan keluar dari kafe, sore yang hangat menyambut mereka. Ahyar memandang langit jingga. Dia teringat malam hujan di bawah jembatan, saat dia hampir menyerah.
Dan dia teringat lembaran 50.000 yang dulu terasa seperti seluruh dunia. Uang itu telah kembali kepadanya, berlipat-lipat, tapi bukan dalam bentuk materi semata. Dalam bentuk tujuan hidup. Dalam bentuk kemampuan untuk mengubah hidup orang lain. Dalam bentuk ketenangan batin karena tahu dia tetap setia pada dirinya sendiri. Dia tidak lagi miskin. Tapi dia juga tidak menjadi kaya yang lupa diri. Dia telah menemukan keseimbangan. Dan dalam keseimbangan itulah, dia menemukan kemenangan sejati. Kemenangan hati yang tidak bisa diukur dengan angka di rekening bank atau jabatan di perusahaan. Perjalanan dari gubuk reot ke tempatnya sekarang memang berawal dari sebuah tindakan baik dalam sekejap. Tapi yang mengubah hidupnya secara permanen bukanlah rombongan mobil mewah itu, melainkan pilihan-pilihan konsisten setiap hari untuk tetap menjadi akhyar, pemuda yang memilih kebaikan, bahkan ketika dunia menawarkan jalan yang lebih mudah. Dan seperti sinar matahari sore yang menyebar, pengaruh kebaikannya mulai menyentuh lebih banyak hati, membuktikan bahwa satu kebaikan kecil, jika dirawat dengan integritas, benar-benar bisa tumbuh menjadi pohon yang rindang, memberikan naungan bagi banyak orang yang kepanasan dalam perjuangan hidup mereka.